Kakakku kabur saat akan akad nikah. Aku terpaksa menjadi pengantin pengganti dan menikah dengan seorang satpam buruk rupa. Siapa sangka ternyata ia pengusaha berlian kaya raya nan tampan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Jam dinding di ruang keluarga berdentang 12 kali, memecah kesunyian subuh yang dingin. Dentingan itu terasa menusuk telingaku. Setiap bunyi seolah mengingatkan pada beban yang akan segera kupanggul. Namaku Naira Adelia. Usiaku 23 tahun, baru saja lulus dengan predikat cum laude dari jurusan sastra. Dan di kepalaku masih berjejal mimpi-mimpi untuk bekerja di penerbitan besar, menulis buku, atau setidaknya menjelajahi dunia. Tapi semua mimpi itu mendadak terasa begitu jauh, terhimpit di bawah tumpukan persiapan pernikahan kakakku. Kak Laras, Larasati Adelia, adalah kakak perempuanku satu-satunya. Dia 2 tahun di atasku, dengan paras rupawan yang selalu jadi pusat perhatian. Kulit putih bersih, rambut hitam lurus sepunggung, dan mata almond yang memikat. Dia kebalikanku. Aku punya kulit sawo matang, rambut ikal sebahu yang sering memberontak, dan mata bundar yang kata ibu, terlalu lugu. Sejak kecil, Kak Laras adalah bintang keluarga, anak kesayangan yang selalu mendapat pujian. Sementara aku hanya Naira, gadis biasa yang lebih suka menyendiri dengan buku-bukunya daripada bergaul. Hari ini adalah hari besar itu. Hari pernikahan Kak Laras dengan Arya Sanjaya, putra tunggal dari keluarga Sanjaya yang terpandang dan dikenal punya usaha properti di mana-mana. Pernikahan ini sudah direncanakan berbulan-bulan, dengan gemerlap pesta yang akan diselenggarakan di ballroom hotel bintang 5. Ibu dan ayah begitu bangga. Arya adalah pria yang mapan, tampan, meski aku tak terlalu memperhatikannya, dan berasal dari keluarga baik-baik. Semua terasa sempurna, atau setidaknya, itulah yang selalu ibu katakan. Aku bangun dari tempat tidur dengan rasa tidak nyaman yang samar. Semalam, Kak Laras terlihat gelisah. Dia bolak-balik keluar masuk kamarku, bertanya tentang gaun pengantinnya, tentang riasan, tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tak perlu dikhawatirkan di detik-detik terakhir. Aku mencoba menenangkannya, mengira itu hanya gugup biasa. Tapi ada sesuatu di matanya, kilatan resah yang tak bisa ku terjemahkan. "Ra, kamu sudah bangun? Ayo cepat, bantu ibu di dapur." Suara ibu sudah terdengar dari lantai bawah, riang namun sedikit panik. Aku menghela napas, menyeret langkah ke kamar mandi. Cermin memantulkan bayangan diriku yang kuyu. Di balik wajah yang sedikit bengkak karena kurang tidur, ada bayangan kegelisahan yang sama seperti yang kulihat di mata Kak Laras semalam. Aku hanya belum tahu penyebabnya. Pagi itu, rumah kami riuh rendah. Penata rias sudah datang dengan segala perlengkapannya. Aroma parfum mahal dan bedak bertebaran di udara. Keluarga besar mulai berdatangan. Ibu dan ayah mondar-mandir dengan senyum lebar, menyambut para kerabat. Aku sendiri sibuk membantu Bibi Sumi menyiapkan hidangan sarapan untuk rombongan keluarga yang menginap. Di tengah kesibukan itu, aku menyempatkan diri melirik ke kamar Kak Laras. Pintunya terbuka sedikit. Aku melihat gaun pengantinnya yang putih bersih, menjuntai indah di hanger khusus, siap dikenakan. Gaun itu sangat cantik, dengan detail brokat dan payet yang gemerlapan. Kak Laras pasti akan terlihat seperti bidadari. Namun, di dalam hati, ada secercah keraguan. Aku tahu Kak Laras punya rahasia. Beberapa bulan terakhir, dia sering menerima telepon rahasia. Nada bicaranya selalu berbisik-bisik, dan wajahnya akan berubah muram setiap kali panggilan itu berakhir. Aku pernah bertanya, tapi dia hanya mengelak, bilang itu masalah pekerjaan. Aku percaya saja, karena aku selalu percaya pada Kak Laras. Dia adalah kakakku, panutanku. Tapi entah mengapa, pagi ini, keraguan itu semakin menguat, mencengkeram hatiku. Aku baru saja akan kembali ke dapur saat mendengar suara ibu memanggil nama Kak Laras dengan panik. Bukan panggilan biasa, tapi jeritan cemas yang membuatku langsung membeku. Jantungku berdebar tak karuan. Aku berlari menghampiri sumber suara.
Ibu berdiri di depan kamar Kak Laras. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar menunjuk ke dalam. Laras. Laras tidak ada. Suara ibu nyaris tak terdengar. Aku menembus kerumunan keluarga yang mulai mendekat. Kamar Kak Laras kosong. Gaun pengantin itu tergeletak di lantai, seperti kain tak bernyawa. Jendela kamar terbuka lebar, tirai berayun pelan ditiup angin pagi. Dan di meja rias, ada sebuah amplop putih. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, untuk Naira. Kakiku lemas. Pandanganku buram. Dentingan jam dinding kini berganti menjadi alarm di kepalaku, memperingatkan bahwa hari ini, segalanya akan berubah. Tanganku gemetar hebat saat membuka amplop putih itu. Jemariku yang biasanya lincah di atas keyboard kini terasa kaku dan mati rasa. Udara di ruangan terasa menipis, menyesakkan paru-paruku. Di sekelilingku, suara ibu yang kini menangis terseduh-seduh di pelukan Bei Sumi, serta rintihan lirih ayah yang memegangi kepalanya, menciptakan simfoni kekacauan. Keluarga besar yang baru tiba dan masih dalam balutan pakaian terbaik mereka, kini berkumpul mengelilingi kami, bisikan-bisikan mereka bagai desingan lebah di telingaku. Di dalam amplop, ada selembar surat dengan tulisan tangan Kak Laras yang rapi, namun setiap goresan tintanya terasa seperti sayatan pisau di hatiku. Untuk Naira, adikku tersayang. Maafkan aku, Ra. Maafkan kakak yang pengecut ini. Aku tahu ini hari pernikahanku, hari yang sudah lama dinanti ayah dan ibu, hari yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga kita, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mencintai Arya. Tidak sedikit pun. Hatiku sudah menjadi milik Reno. Kami sudah berjanji akan pergi jauh, jauh dari semua tuntutan dan ekspektasi ini, memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang bisa menghakimi kami, di mana kami bisa bebas mencintai. Aku tahu ini egois, Ra. Sangat egois. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Impian ayah dan ibu, kehormatan keluarga, dan mungkin juga harapanmu. Tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan yang terus-menerus. Aku tidak bisa menikah dengan pria yang tidak kucintai, hanya demi status sosial yang gemerlap, kekayaan yang melimpah, dan nama baik keluarga yang diagung-agungkan. Rasanya lebih baik aku pergi sekarang, menghadapi konsekuensinya, daripada harus menjalani sisa hidupku dalam penyesalan yang tak berujung, berpura-pura bahagia di samping Arya. Tolong, Ra. Hanya kamu yang bisa. Lindungi ayah dan ibu dari aib ini. Lindungi nama baik keluarga kita yang kini tercoreng. Aku tahu ini berat, sangat berat bagimu. Aku meminta sesuatu yang tidak masuk akal, tapi aku percaya kamu bisa. Kamu selalu menjadi anak yang paling kuat, paling bijaksana, dan paling bertanggung jawab di antara kita berdua. Maafkan aku untuk setiap luka yang kutorehkan. Aku akan menebusnya suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan. Jaga dirimu baik-baik, ya. Jangan lupakan kakak. Dengan penyesalan dan cinta yang tak terhingga, Laras. Surat itu meluncur dari tanganku, jatuh tak berdaya di lantai marmer yang dingin. Rasanya seperti sebuah bangunan besar yang kokoh tiba-tiba runtuh di atasku. Kak Laras benar-benar pergi. Dia meninggalkan kami semua dalam kehinaan, di hari pernikahannya sendiri, demi seorang pria bernama Reno yang bahkan aku tak pernah mendengar namanya sebelum ini. Rasa marah yang membuncah, kecewa yang mendalam, dan sedih yang tak terhingga bercampur aduk menjadi satu gumpalan di dadaku. Bagaimana bisa Kak Laras, kakak yang selalu kujadikan panutan, setega ini? Apa isinya, Naira? Apa yang Laras katakan? Ayah tiba-tiba merebut surat itu dari lantai, matanya membaca cepat dengan raut wajah yang semakin menegang, urat-urat di lehernya menonjol. Setiap kata yang dibacanya seolah menambah tekanan pada pembuluh darahnya. Setelah selesai membaca, wajah ayah memerah padam, lebih merah dari api yang membara. Sebuah tamparan keras mendarat di dinding di sampingnya, meninggalkan bekas di plester yang rapuh. Kurang ajar. Anak tidak tahu diuntung, tidak tahu malu. Ayah menggeram, suaranya bergetar menahan amarah yang membuncah, diselingi keputusasaan. Ibu sudah terhuyung, nyaris pingsan lagi, disokong oleh para bibi yang tak henti-hentinya menenangkannya dengan usapan di punggung. Suasana berubah menjadi kekacauan total. Para tamu undangan, yang seharusnya disambut dengan senyum dan kebahagiaan,
kini mulai berdatangan di gerbang depan, melihat kekacauan di rumah kami dengan tatapan bertanya-tanya dan sedikit menghakimi. Bisik-bisik tak sedap mulai menyeruak, menyebar bagai virus. Ada apa ini? Mengapa ribut sekali? Calon pengantinnya mana? Bukannya sudah mau akad? Larasati kabur? Astaga, ini penghinaan besar bagi keluarga Sanjaya. Bagaimana dengan nama baik keluarga Adelia? Hancur sudah. Aku merasa seolah ribuan mata menusukku, menghakimi diriku yang tak bersalah. Panas, perih, dan malu. Kepala ini terasa begitu berat, seolah menanggung seluruh beban aib keluarga. Dalam situasi genting dan mencekam seperti ini, seorang pria masuk ke dalam rumah. Ia adalah Pak Hadi, orang kepercayaan keluarga Sanjaya, kepala staf pribadi Tuan Sanjaya yang datang lebih awal untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini terlihat bingung, dan di matanya, aku melihat kilatan kemarahan yang tertahan. "Maaf, Tuan dan Nyonya Adelia," ucap Pak Hadi dengan suara terkontrol namun syarat ketegasan. "Rombongan Tuan Arya sebentar lagi tiba. Tapi, mengapa suasana di sini begitu kacau? Dan di mana Nona Laras? Mengapa gaun pengantinnya tergeletak di lantai seperti ini?" Pandangannya menyapu seisi ruangan, berhenti pada gaun putih yang kini tampak begitu mengenaskan, seperti impian yang telah terinjak-injak. Ayah tak bisa menjawab. Ia terlalu terpukul dan marah untuk bicara. Ibu hanya bisa menangis sesenggukan, sesekali melirik padaku dengan tatapan putus asa. Semua mata kini tertuju padaku, seolah menuntut jawaban, menuntut solusi dari kehancuran ini. Dan tiba-tiba, sebuah suara tegas dan berat memecah kebuntuan. Sebuah suara yang tak pernah kubayangkan akan menjadi penentu nasibku. Itu suara ayah, yang kini menatapku dengan mata memerah. "Naira, kamu harus menggantikannya." Aku terkesiap, nyaris tak percaya dengan apa yang kudengar. Lidahku keluh. "Ayah, apa maksud ayah? Menggantikan apa?" "Kamu dengar aku, Naira. Kamu harus menjadi pengantin pengganti. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan nama baik keluarga kita. Kamu harus menikah dengan Arya." Ayah menatapku dengan tatapan memohon sekaligus memerintah. Sorot matanya menunjukkan keputusasaan yang begitu dalam, seolah hidupnya bergantung pada jawabanku. Sebagai anak, aku tak sanggup melihat ayahku hancur dan terpuruk seperti itu. Keluarga Sanjaya adalah rekan bisnis penting bagi usaha ayah. Jaringan mereka sangat luas. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta atau kebahagiaan Laras, tapi juga tentang kehormatan keluarga dan kelangsungan usaha kami yang sudah dibangun ayah dari nol. Tapi aku bahkan tidak mengenal Arya. Yah, protesku, mencoba mencari alasan yang paling masuk akal, meskipun aku tahu ini hanya upaya sia-sia. Dia kan tunangan Kak Laras. Bagaimana mungkin? Tidak ada waktu lagi untuk itu, Naira. Rombongan Arya sudah di depan gerbang. Jika kita membatalkan ini sekarang, atau bahkan menundanya, keluarga kita akan hancur. Nama baik kita akan tercoreng selamanya. Kita akan menjadi bahan tertawaan. Ini satu-satunya jalan keluar, Naira. Satu-satunya jalan. Ayah hampir berteriak, suaranya parau, menunjuk ke arah gaun pengantin Kak Laras yang kini tergeletak mengenaskan. Pak Hadi, yang sedari tadi menyaksikan drama ini dengan ekspresi tegang, akhirnya angkat bicara lagi, suaranya lebih ragu. "Tuan Adelia, itu tidak bisa sembarangan. Nona Naira adalah adik kandung dari calon mempelai. Dan ini akan sangat rumit secara adat dan hukum. Apa yang akan dikatakan keluarga Sanjaya?" "Tidak ada yang rumit." Ayah bersikeras, seperti orang kesetanan. "Kita hanya akan mengatakan Laras sakit mendadak dan tidak bisa melanjutkan akad. Naira akan menggantikannya. Mereka bersaudara, memiliki kemiripan, tidak akan terlalu mencurigakan bagi orang yang tidak tahu." Aku memandang ibu yang sudah mengangguk lemah dalam tangisnya, matanya memohon-mohon padaku seolah meminta nyawa. Di satu sisi, aku merasa sangat sakit hati dengan keputusan Kak Laras yang egois. Di sisi lain, aku melihat kehancuran di mata orang tuaku, sebuah kehancuran yang tak pernah terbayang akan kutemui. Beban ini terlalu berat, namun aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan ini.
Demi ayah, demi ibu, demi nama baik keluarga Adelia yang kini di ujung tanduk. Dengan napas tercekat dan air mata yang kutahan mati-matian agar tidak tumpah, aku mengangguk perlahan. Sebuah anggukan yang terasa seperti hukuman mati untuk semua impian dan masa depanku. Aku harus menjadi pengantin pengganti. Menikahi seorang pria yang tak kukenal, yang seharusnya menjadi suami kakakku, dan yang rumornya kudengar dari gosip para sepupu, adalah seorang satpam berwajah buruk rupa yang bekerja di salah satu properti keluarga Sanjaya. Malam itu, bukan hanya impianku yang terkubur, tapi juga seluruh diriku yang kukenal. Anggukanku terasa berat, seperti beban 1000 ton menimpa bahu dan menghimpit seluruh rongga dadaku. Seketika itu juga, suasana di ruang keluarga yang tadinya kacau balau karena histeria, kini berubah menjadi lebih teratur, meskipun tegang dan diselimuti aura keputusasaan. Ayah, dengan wajah masih merah padam namun sedikit lebih terkontrol, segera menarik Pak Hadi ke sudut ruangan, berbisik-bisik intens dan cepat. Aku bisa mendengar ayah menjelaskan situasinya dengan nada mendesak, mencoba meyakinkan Pak Hadi tentang rencana darurat yang gila ini. Pak Hadi, dengan ekspresi campur aduk antara terkejut, skeptis, dan pragmatis, sesekali melirik ke arahku, seolah menimbang-nimbang kemiripan wajahku dengan Kak Laras, menghitung kemungkinan keberhasilan penipuan ini. Sementara itu, ibu yang masih sesenggukan, dengan mata sembab dan hidung memerah, tiba-tiba memelukku erat. "Naira, anak ibu." Suaranya pilu, bergetar menahan tangis, namun ada secercah harapan samar yang terselip di sana, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Ia mengusap rambutku, mengelus pipiku dengan jemari dingin, lalu menuntunku tanpa bicara menuju kamar Kak Laras. Gaun pengantin putih yang tadinya tergeletak mengenaskan di lantai, kini sudah diangkat hati-hati oleh Bei Sumi, disampirkan di ranjang. "Ayo, nak, kita harus cepat. Waktu kita sangat mepet," kata ibu dengan suara serak, mendorongku masuk ke dalam kamar yang pengap oleh ketegangan. Aku menatap gaun itu. Gaun yang seharusnya jadi lambang kebahagiaan Kak Laras, lambang cinta yang akan disatukan, kini terasa seperti kain kafan yang akan membelenggu seluruh sisa hidupku. Gaun itu sangat indah, terbuat dari satin mewah dengan detail brokat Prancis yang rumit dan payet-payet yang berkilauan bagai bintang. Namun, di mataku, gaun itu adalah penjara yang mengkilap. Aku membayangkan Kak Laras memakainya. Tersenyum bahagia, melangkah anggun di samping Arya yang tampan. Dan sekarang, akulah yang harus memakainya, dengan hati yang hancur, impian yang remuk, dan masa depan yang sepenuhnya buram. "Nona Naira, ayo kita rias. Waktu kita sangat mepet." Rombongan pengantin pria sudah di jalan. Suara penata rias, Mbak Rina, terdengar lembut namun mendesak. Ia adalah penata rias langganan keluarga Sanjaya, jadi tidak mungkin aku menolaknya atau menjelaskan situasinya yang konyol ini. Aku hanya bisa pasrah. Aku duduk di depan cermin, menatap pantulan diriku yang asing. Mbak Rina mulai bekerja dengan cekatan, tangannya lincah mengaplikasikan lapisan demi lapisan riasan di wajahku. Bedak tebal yang terasa dingin, perona pipi untuk memberi semburat warna, eyeshadow gelap untuk efek dramatis, dan lipstik merah cerah yang terasa berat di bibirku. Setiap sapuan kuas terasa dingin dan hampa, seperti membekukan ekspresi sedih di wajahku, mengubahnya menjadi topeng yang sempurna. Aku mencoba melihat diriku di balik lapisan-lapisan make up itu. Apakah aku bisa benar-benar terlihat seperti Kak Laras? Atau setidaknya, cukup meyakinkan untuk menipu puluhan pasang mata yang akan hadir? Satu hal yang aku tahu pasti, fisik kami memang memiliki kemiripan sebagai saudara kandung, terutama struktur tulang wajah yang serupa dan bentuk bibir. Namun, ada perbedaan halus yang hanya kami dan orang terdekat yang tahu. Kak Laras memiliki hidung yang lebih mancung, dagu lebih lancip, dan sorot mata yang lebih tajam dan misterius. Sementara aku, hidungku lebih kecil, daguku lebih bulat, dan mataku selalu terlihat lebih lembut, lebih lugu, seperti kata ibu. Kali ini, Mbak Rina berusaha keras membuat mataku terlihat lebih dramatis, dengan eyeliner tebal dan bulu mata palsu yang lentik, agar sedikit lebih mirip dengan mata Kak Laras yang ekspresif. Saat rambutku diatur, disanggul tinggi dengan hiasan bunga melati segar dan mutiara yang berkilauan, hatiku semakin mencelos. Ini bukan diriku. Ini adalah topeng sempurna. Topeng seorang pengantin yang tidak bahagia,
yang terpaksa mengambil peran yang bukan miliknya, yang menikah di atas puing-puing kebahagiaan kakaknya. "Nona Naira, ini gaunnya," ucap Mbak Rina. Kini suaranya terdengar lega melihat hasilnya. Dengan bantuan ibu dan Bei Sumi, aku mengenakan gaun itu. Kain satinnya terasa lembut di kulit, namun beratnya menekan pundakku, seolah menarikku ke bawah. Bagian korsetnya terasa agak longgar di pinggangku, karena tubuh Kak Laras sedikit lebih berisi dan tinggi dariku, tapi Mbak Rina dengan sigap mengakalinya dengan menjepit bagian belakang. Saat resleting ditarik ke atas, aku merasakan diriku benar-benar terperangkap, tidak hanya dalam gaun itu, tapi juga dalam situasi ini. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Seorang pengantin asing berdiri di sana, dengan gaun putih indah dan riasan sempurna, tapi matanya memancarkan kesedihan dan keputusasaan yang tak bisa disembunyikan. "Cantik sekali, nak, sangat cantik," bisik ibu, matanya berkaca-kaca, memancarkan rasa bangga sekaligus iba yang mendalam. Ia memelukku lagi, kali ini lebih erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatannya, seluruh harapannya padaku. "Maafkan ibu, nak. Maafkan kami telah membebanimu seperti ini." Aku hanya bisa mengangguk, tenggorokanku tercekat. Air mata yang sejak tadi kutahan mati-matian kini mendesak ingin keluar, memanas di pelupuk mata. Ini bukan impian pernikahan yang kubayangkan sejak kecil. Bukan dengan cara seperti ini aku ingin mengikat janji suci. Bukan dengan perasaan hampa dan terpaksa. Tapi apa daya? Nama baik keluarga. Sebuah kalimat klise yang kini menjadi rantai besi di kakiku, membelenggu seluruh kebebasanku. Dari luar kamar, terdengar suara keramaian semakin mendekat, lebih jelas dan lebih gaduh. Suara klakson mobil yang sahut-menyahut, deru mesin-mesin mewah, dan bisik-bisik para tamu yang kini sudah ramai memenuhi halaman depan. Jantungku berdebar tak karuan, lebih kencang dari genderang perang yang siap ditabuh. Itu pasti rombongan pengantin pria. Arya Sanjaya. Pria yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Pria yang hanya kukenal dari gosip miring tentang parasnya yang katanya biasa saja, bahkan cenderung tidak menarik, dan fakta bahwa ia bekerja sebagai satpam di salah satu properti milik keluarganya. Pria yang seharusnya menikahi Kak Laras, bukan aku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ibu memakaikan kerudung pengantin yang menjuntai panjang di kepalaku, dengan hati-hati meletakkannya agar menutupi sebagian wajahku. Itu memberiku sedikit ketenangan, seolah aku bisa bersembunyi di baliknya, menjauhkan diriku dari tatapan menghakimi dunia. "Nona Laras, Nona Naira, keluarga mempelai pria sudah tiba," kata Pak Hadi, muncul di ambang pintu, wajahnya sedikit lega namun masih memancarkan ketegangan. Ia berusaha tersenyum, senyum yang gagal menutupi kegugupannya. "Silakan, Tuan dan Nyonya sudah menunggu di depan untuk menyambut." Dengan langkah gontai, kaki terasa berat seperti timah, aku berjalan keluar kamar, diapit erat oleh ayah dan ibu. Mata-mata langsung tertuju padaku, seolah aku adalah tontonan utama. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini sedikit lebih tenang karena mereka melihat calon pengantin sudah muncul, namun tetap mengandung rasa ingin tahu dan spekulasi yang tak ada habisnya. Aku mencoba memasang senyum tipis, senyum yang terasa hampa dan palsu di bibirku. Aku hanya ingin semua ini cepat berakhir. Aku ingin bangun dari mimpi buruk ini. Namun, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang pahit. Kenyataan bahwa aku, Naira Adelia, akan menikahi seorang pria asing, menggantikan kakakku yang kabur, dan menjadi pengantin di atas kehancuran mimpi-mimpiku sendiri. Langkahku terasa berat, seperti setiap kaki melangkah di atas hamparan duri, saat menapak menuju meja akad. Setiap tapakan sepatu hak tinggiku di lantai marmer terasa seperti detak jarum jam raksasa yang menghitung mundur sisa kebebasan dan impian-impian masa depanku. Seluruh pandangan di ruangan itu tertuju padaku, bagai sorot lampu panggung yang menyilaukan, dan aku bisa merasakan bisikan-bisikan berbalut penasaran menyertainya. Ada yang terdengar seperti pujian, "Cantik sekali pengantinnya, ya? Cocok dengan Arya." Namun lebih banyak lagi yang berbisik dengan nada skeptis, "Kok beda ya dengan yang di foto priwet? Lebih kurus sedikit, dan wajahnya, entah kenapa auranya berbeda." Aku hanya bisa menunduk dalam-dalam, berharap kerudung panjang yang menutupi sebagian wajahku bisa menyembunyikan kegelisahan, keputusasaan, dan air mata yang menggenang di pelupuk mataku.
Ayah dan ibu berjalan di sisiku, menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatan dan harapan mereka yang tersisa. Genggaman mereka adalah satu-satunya penguatku saat ini, jangkar yang mencegahku karam di tengah badai. Aku bisa merasakan telapak tangan ayah yang gemetar, dan ibu terus-menerus mengusap air mata dengan ujung selendangnya yang basah. Di depan sana, di bawah rangkaian bunga melati segar yang harum semerbak, dihiasi aneka ragam bunga sedap malam, duduklah sosok yang akan menjadi suamiku, Arya Sanjaya. Aku hanya berani melirik sekilas dari balik kerudung tipisku. Yang kulihat hanyalah sekelebat bayangan seorang pria yang mengenakan beskap putih gading dengan hiasan emas yang mewah, duduk tegap di samping penghulu dan kedua saksi. Dari sudut pandangku yang terbatas, ia tampak biasa saja. Tidak setampan yang digembar-gemborkan para sepupu yang mengagumi keluarga Sanjaya, tapi juga tidak seburuk rupa yang kudengar dari gosip miring tentangnya. Aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya siluet rahang yang tegas dan postur tubuh yang kekar, menunjukkan fisik seorang pria yang terlatih. Tapi entah mengapa, ada aura yang berbeda dari apa yang kubayangkan tentang seorang putra konglomerat. Aroma parfum maskulin yang samar-samar tercium di udara, bukan aroma parfum mewah dan eksklusif yang biasa dipakai para eksekutif muda di iklan televisi, melainkan aroma yang lebih bersahaja, alami, dan sedikit berbau tanah, seperti orang yang banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, terpapar matahari dan angin. Aku didudukan perlahan di kursi yang telah disiapkan. Sebuah meja akad yang panjang dan dihias indah dengan kain brokat putih dan rangkaian bunga segar terbentang di depanku. Di sisi lain meja, duduklah Arya. Kini ia berada tepat di depanku, terhalang sedikit oleh penghulu dan saksi yang sedang mempersiapkan berkas-berkas. Aku menunduk dalam-dalam, menatap jemari tanganku yang saling bertautan di pangkuan, tak berani mengangkat wajah untuk menatapnya langsung. Aku takut jika matanya yang katanya tajam itu melihat kesedihan yang tak tertahankan di mataku, atau lebih buruk lagi, menyadari bahwa aku bukanlah Laras, melainkan hanya bayangan pengganti. Suara penghulu memulai prosesi. Ayah mengucapkan ijab kabul. Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan yang dipaksakan, seolah mencoba menutupi semua kekacauan dan aib yang baru saja terjadi. Setiap kata yang ayah ucapkan, setiap embusan napas yang terdengar berat, terasa seperti belati tajam yang menusuk-nusuk hatiku. Ini bukan pernikahan impian ayah dan ibu, bukan kebanggaan yang mereka harapkan. Ini adalah pertunjukan sandiwara demi menjaga kehormatan keluarga yang nyaris runtuh. Kemudian, tiba giliran Arya untuk mengucapkan kabul. Aku menahan napas, dadaku serasa terimpit. Aku membayangkan suara berat seorang pria yang arogan dan sombong, atau mungkin suara yang terlalu lembut dan canggung, seperti yang sering kudengar dari laki-laki yang kurang percaya diri. Namun yang kudengar adalah suara yang sama sekali tidak kuduga. Saya terima nikahnya Naira Adelia binti Tuan Adelia dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara itu begitu mantap, jelas, dan tegas. Jauh dari kesan canggung atau gugup. Ada otoritas yang tak terbantahkan di dalamnya, sebuah kematangan dan kepercayaan diri yang sama sekali tidak kuduga dari seorang pria yang gosipnya hanya seorang satpam. Pengucapannya sangat jelas, lantang, dan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada jeda yang mencurigakan. Itu membuatku sedikit terkejut, bahkan membuatku hampir mengangkat kepala. Pria ini, Arya, tidak terdengar dan terasa seperti yang kubayangkan dari rumor. Setelah itu, ada sesi doa yang khusyuk. Aku masih menunduk, mencoba menata hati dan pikiranku yang bergejolak. Tangan ayah menepuk pundakku pelan, seolah memberi kekuatan dan dukungan. Kemudian, saatnya momen yang paling kunantikan sekaligus kutakuti, sesi penandatanganan berkas dan pembatalan wudhu. Ini adalah momen di mana aku harus bersentuhan langsung dengannya. Mempelai pria, silakan pegang tangan mempelai wanita untuk membatalkan wudhu, kata penghulu dengan senyum ramah. Aku merasakan tangan ibu mendorongku perlahan. Jantungku berdebar tak karuan, iramanya kacau balau. Aku mengangkat tanganku sedikit, kaku dan dingin, siap menerima sentuhan yang entah bagaimana bentuknya. Lalu, sebuah sentuhan. Telapak tangan yang kasar, hangat, dan kuat menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu, lagi-lagi di luar dugaanku. Bukan sentuhan lembut atau halus seorang Arya Sanjaya yang seharusnya dimanjakan kekayaan.
tapi sentuhan tangan seorang pekerja keras, yang terbiasa memegang benda berat, atau bahkan mungkin benda-benda kasar. Aku sempat terpikir, apakah dia benar-benar seorang satpam? Mengapa tangannya sekasar ini? Pertanyaan itu melintas cepat di benakku sebelum aku menepisnya, fokus pada ritual. Setelah itu, tangan itu menarik tanganku pelan, mengarahkannya untuk mencium. Aku hanya bisa menunduk, mencium punggung tangannya yang terasa keras dan memiliki bekas-bekas luka kecil yang samar, seolah telah banyak bekerja kasar atau menghadapi berbagai medan. Aroma tanah yang samar kembali tercium dari tangannya, lebih kuat dari sebelumnya, bercampur dengan aroma maskulin yang tadi. Kemudian, tibalah saat di mana mempelai wanita harus mencium kening suaminya. Aku terkesiap. Selama ini aku hanya menunduk, tak berani mengangkat kepala dan menatap wajahnya langsung. Kini, aku harus mengangkat wajah dan menatap matanya. Dengan enggan, dengan seluruh kekuatan yang kukumpulkan, aku mengangkat kepalaku perlahan, kerudung pengantinku bergeser sedikit. Dan saat itulah, pandanganku bertemu dengan matanya. Seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Matanya gelap, tajam, dan dalam, namun ada kilatan hangat, bahkan sedikit geli di sana. Bukan kilatan mata licik atau angkuh seperti yang kubayangkan dari putra keluarga kaya yang sombong. Bola matanya yang hitam pekat menatapku lurus, seolah menembus riasan tebal di wajahku, menembus kerudung pengantinku, dan melihat langsung ke dalam jiwaku. Aku tidak melihat Arya Sanjaya yang tampan sempurna seperti yang diceritakan media dan gosip. Yang kulihat adalah wajah yang, memang tidak tampan dalam standar umum kecantikan. Ada bekas luka samar di tulang pipi kanannya, dan kulitnya cenderung gelap karena sering terpapar matahari. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang sangat dalam dan misterius, sebuah aura ketenangan namun penuh perhitungan yang sulit dijelaskan. Ia tidak menunjukkan ekspresi kaget atau bingung sedikit pun melihatku yang jelas-jelas bukan laras. Matanya hanya menatapku, penuh arti yang tak bisa kubaca, seolah dia sudah tahu segalanya. Aku cepat-cepat mencium keningnya, sentuhan kilat yang tak lebih dari beberapa detik, lalu menunduk kembali, wajahku terasa panas. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Pria ini, suamiku, sama sekali tidak sesuai dengan rumor yang beredar tentang Arya Sanjaya yang seorang satpam biasa. Siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa ia seolah tidak terkejut sama sekali dengan pertukaran pengantin ini? Konflik batin ini mulai memekat di kepalaku, lebih keras dari denting jam manapun, jauh lebih mengganggu dari semua rasa malu yang kurasakan sebelumnya. Sesi akad nikah berakhir, namun bukan berarti penderitaanku usai. Kini dimulailah babak baru, yang tak kalah menyesakan, resepsi pernikahan. Aku tak ingat detail bagaimana aku bisa menandatangani semua berkas pernikahan dengan tangan gemetar, atau bagaimana senyum kaku terus terukir di bibirku saat kilatan kamera memotret kami berdua berulang kali. Yang jelas, sekarang aku sudah resmi menjadi istri Arya Sanjaya. Sebuah gelar yang terasa asing, berat, dan aneh di lidahku, seperti rasa makanan yang tidak familiar. Aku berdiri di sampingnya, di pelaminan yang megah, bertatahkan bunga-bunga hidup dan lampu kristal yang berkilauan, menerima ucapan selamat yang tak ada habisnya dari ratusan tamu undangan. Setiap salaman terasa seperti tusukan, setiap jabat tangan seperti belenggu yang mengikatku erat pada takdir ini. Setiap senyum yang kuterima terasa seperti tatapan iba yang menusuk hingga ke ulu hati. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan berputar di sekelilingku, bagai lebah yang berdengung mengelilingi sarangnya. Kasihan ya, si Naira, harus jadi pengganti. Nasibnya malang sekali. Padahal Laras lebih cocok dengan Arya, kenapa malah adiknya yang menikah? Mereka bilang Laras sakit mendadak, tapi coba lihat mata Naira itu, sedih sekali, jelas sekali ada yang disembunyikan. Aku mencoba mengabaikannya, memfokuskan pandanganku pada jauh di depan, seolah bisa melihat masa depan yang entah bagaimana bentuknya. Sebuah masa depan yang tiba-tiba terasa begitu buram dan tak terduga. Yang paling membuatku tegang dan sesak adalah kehadiran keluarga Sanjaya di barisan paling depan. Tuan Sanjaya, ayah dari Arya, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, sorot mata tajam seperti elang, dan aura berkuasa yang begitu pekat, hanya tersenyum tipis saat menyalamiku. Senyumnya itu tidak sampai ke mata, dan di sana aku melihat ekspresi yang dingin dan penuh perhitungan.
Aku bisa merasakan tatapan menilai darinya, seolah dia sedang memindai setiap inci diriku, mencoba menemukan perbedaan antara aku dan Laras, mencari celah dalam sandiwara ini. Nyonya Sanjaya, Ibu Arya, seorang wanita elegan dengan wajah dingin dan anggun, hanya memberiku pelukan singkat yang terasa kaku dan tanpa kehangatan, hanya formalitas belaka. "Selamat, Naira," bisiknya pelan, namun tidak ada kehangatan di suaranya. Hanya formalitas yang menusuk. Aku yakin 100%, mereka tahu, atau setidaknya sangat curiga, ada sesuatu yang tidak beres dengan pertukaran pengantin ini. Mereka hanya memilih untuk berdiam diri, menjaga reputasi keluarga mereka di depan umum. Dan Arya, suamiku. Ia berdiri tegak di sampingku, menjulang tinggi dan kokoh. Setiap kali ada tamu yang menyalamiku, tangannya yang besar dan kasar akan terangkat secara spontan untuk memegang pinggangku secara posesif. Kadang meremasnya pelan, seolah menegaskan statusku sebagai istrinya, sebagai miliknya. Sentuhannya terasa panas, dan entah mengapa, sentuhan itu membuat bulu kuduku merinding. Bukan karena jijik atau benci, tapi karena sebuah sensasi aneh yang tak bisa kujelaskan. Itu terasa melindungi, namun juga memenjarakan, seperti sebuah janji sekaligus ancaman yang tak terucap. Aku mencoba meliriknya lagi dari sudut mataku. Ia sedang tersenyum ramah pada seorang tamu, mengangguk mendengarkan ucapan selamat dan doa-doa. Senyumnya itu tidak kaku seperti senyumku. Terlihat tulus, meskipun matanya tetap memiliki kilatan misterius yang sama, sebuah kedalaman yang tak terduga. Dia memang tidak tampan dalam artian fisik yang sempurna, dengan hidung biasa dan kulit gelap, tapi ada pesona aneh dan magnetis yang memancar darinya. Postur tubuhnya yang tegap, caranya berbicara yang tenang dan berwibawa, membuat kehadirannya tak bisa diabaikan. Para tamu, bahkan yang paling skeptis sekalipun, tampaknya terpengaruh oleh auranya yang tenang namun kuat. Aku mendapati diriku memikirkan kembali gosip tentangnya. Satpam? Apakah seorang satpam bisa memiliki aura berwibawa seperti ini? Dan bekas luka di tangan dan tulang pipinya. Apakah itu karena pekerjaan satpam? Atau ada hal lain yang lebih dalam, lebih gelap, yang tidak ku ketahui? Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mulai merayapi benakku. Tiba-tiba, ia menunduk sedikit, kepalanya mendekat ke telingaku. Aroma maskulin yang bersahaja kembali tercium. "Naira," bisiknya pelan, suaranya dalam dan serak, membuat bulu kuduku berdiri. "Kita harus berhati-hati. Banyak mata yang memperhatikan, dan mereka tidak bodoh." Aku terkesiap. Bisikannya itu bukan bisikan romantis seorang suami kepada istrinya, melainkan sebuah peringatan yang dingin dan perhitungan. Peringatan untuk menjaga sandiwara ini agar tetap sempurna. Wajahku memanas, darah berdesir cepat. Jadi dia tahu? Dia tahu aku bukan Laras? Atau dia hanya mengira aku sangat gugup dan butuh arahan? Aku tak berani bertanya, bibirku terasa keluh. Aku hanya mengangguk samar, berusaha terlihat tenang, jantungku berdentam keras di dada. "Ayahmu sudah menjelaskan semuanya padaku," lanjutnya, masih dengan suara berbisik yang nyaris tak terdengar oleh orang lain, kecuali aku. "Aku tahu kamu bukan Laras. Aku tahu ini adalah pertukaran yang mendadak. Tapi di mata semua orang yang hadir di sini, mulai sekarang, kamu adalah Laras Sanjaya, istriku, dan bagian dari keluarga ini." Jantungku serasa jatuh ke perut, berdegup kencang seperti akan meledak. Jadi dia benar-benar tahu. Dan dia menerima ini? Tanpa protes? Tanpa marah? Bahkan tidak ada sedikitpun gurat kekecewaan di wajahnya? Mengapa? Pertanyaan itu berputar di kepalaku, menciptakan pusaran kebingungan yang tak ada habisnya. Pria di sampingku ini jauh lebih kompleks dari yang kubayangkan. Dia bukan sekadar satpam buruk rupa, atau putra konglomerat yang dimanfaatkan. Dia memiliki sesuatu yang tersembunyi, sebuah kecerdasan yang licin, sesuatu yang dingin namun penuh perhitungan. "Mengerti?" bisiknya lagi, nada suaranya kini sedikit lebih tajam, menuntut kepastian. Aku mengangguk cepat. "Mengerti, Mas Arya." Kata Mas Arya terasa aneh dan asing di lidahku, namun aku memaksakan diri mengucapkannya, mencoba beradaptasi dengan peran baruku. "Bagus," dia berbisik lagi, lalu menjauhkan bibirnya, kembali tersenyum ramah dan hangat pada tamu berikutnya,
seolah tak terjadi apa-apa di antara kami. Perannya begitu sempurna, tak ada satupun yang akan curiga. Sisa resepsi terasa seperti ilusi, sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku tertawa di waktu yang tepat, mengangguk setuju pada ucapan selamat yang berulang-ulang, dan berpose untuk setiap foto dengan senyum yang tidak sampai ke mata, senyum palsu yang memuakkan. Di sampingku, Arya memainkan perannya dengan sempurna, bahkan lebih meyakinkan dariku. Dia adalah suami yang penuh perhatian di mata publik, sesekali membelai punggung tanganku, merangkul pinggangku lebih erat, atau mencondongkan tubuhnya seolah kami adalah pasangan yang saling mencintai dan sedang berbagi rahasia kecil. Tapi setiap sentuhan itu, setiap bisikan singkatnya, terasa seperti benang tipis namun kokoh yang mengikatku pada takdir yang bukan milikku, semakin mempertegas bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang penting. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan di atas panggung kehormatan keluarga, tanpa daya dan tanpa pilihan. Malam itu, di tengah kemegahan pesta, sorotan lampu yang menyilaukan, dan riuhnya suara tawa palsu, aku menyadari bahwa konflik yang kumulai bukan hanya dengan diriku sendiri atau keluargaku, tapi juga dengan pria misterius di sampingku ini. Pria yang mengenakan seragam satpam di gosip, namun memiliki kendali penuh atas situasi yang canggung ini. Siapa sebenarnya Arya Sanjaya ini? Apa motifnya menerima pernikahan sandiwara ini? Dan apa rencananya dengan sandiwara pernikahan yang telah mengikat kami berdua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergelayut di benakku, tak memberi ruang untuk bernapas lega. Malam resepsi terasa seperti sebuah maraton tanpa henti, memeras setiap tetes energiku. Ketika akhirnya tiba saatnya bagi kami, pengantin baru, untuk meninggalkan gedung resepsi, aku merasa seperti boneka yang baru saja dilepaskan dari tali-tali yang mengendalikannya. Sebuah mobil mewah hitam mengkilap, Mercedes-Benz S-Class terbaru, melaju membelah jalanan malam Jakarta yang lengang, membawa kami menuju rumah baru yang telah disiapkan khusus oleh keluarga Sanjaya. Aku duduk kaku di kursi belakang, menjaga jarak aman dari Arya yang duduk di sampingku. Jendela mobil memantulkan bayangan wajahku yang pucat pasi di balik lapisan riasan tebal, tampak asing dan menyedihkan. Kamu terlihat sangat lelah, Naira. Suara Arya memecah keheningan yang menyesakkan di dalam mobil. Nada suaranya datar, tanpa intonasi yang berarti. Aku menoleh. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang diterangi lampu-lampu kota. Ia tidak melirikku sama sekali, seolah aku hanya bayangan. Sedikit, jawabku singkat, bibirku terasa keluh. Aku tidak tahu harus merespons apa lagi. Rasanya sangat canggung dan tidak nyaman duduk berdua dengannya setelah drama panjang seharian ini. Segala ketegangan dan kepalsuan yang kami mainkan di depan umum kini terasa membungkam kami berdua. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi yang menjulang megah, dihiasi ukiran naga khas Oriental. Di baliknya, terlihat sebuah rumah sangat besar bergaya modern minimalis, dengan fasad dominan kaca dan batu alam, dikelilingi taman yang luas dengan penataan artistik, lengkap dengan air mancur dan kolam renang yang airnya memantulkan cahaya lampu taman yang remang-remang. Ini jelas bukan rumah seorang satpam, bahkan satpam terkaya sekalipun. Ini adalah istana seorang konglomerat sejati, sebuah kemewahan yang tak pernah kubayangkan akan kupijak. Ini rumah kita, kata Arya datar, seolah membaca setiap pikiran yang melintas di benakku, menjawab pertanyaan bisu dalam diriku tanpa aku harus mengucapkannya. Kami turun dari mobil. Udara malam terasa dingin di kulitku. Beberapa asisten rumah tangga dan 2 orang pria berbadan kekar berseragam hitam sudah menunggu di teras, menyambut kami dengan senyum sopan namun mata mereka tampak penuh rasa ingin tahu yang tertahan. Mereka terlihat sedikit terkejut melihatku, meskipun mereka berusaha keras menyembunyikannya dengan profesionalisme yang tinggi. Aku yakin 100% mereka tahu identitas asli Laras dan pasti mendengar kabar burung tentang pengantin pengganti ini. Selamat datang, Tuan Arya, Nyonya, sapa seorang wanita parubaya dengan ramah, wajahnya teduh dan sopan, sepertinya kepala pelayan. Ia membungkuk hormat. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk kaku, tak tahu harus berkata apa. Arya menuntunku masuk, tangannya memegang punggung tanganku, lagi-lagi tanpa sentuhan emosi, hanya sekadar formalitas. Bagian dalam rumah itu bahkan lebih megah dari yang kubayangkan. Ruang tamu yang sangat luas dengan perabotan mewah berlapis kulit, lukisan-lukisan abstrak modern di dinding,
lampu gantung kristal yang berkilauan, dan sebuah tangga spiral megah dari marmer yang memanjang anggun menuju lantai 2. Aku merasa seperti Alice di negeri ajaib, terdampar di tempat yang sama sekali bukan duniaku, tempat yang begitu asing dan tak terjangkau. Kamarmu ada di lantai atas, ujung koridor. Saya akan tunjukkan, kata Arya, suaranya tenang dan terkontrol, tanpa ekspresi. Kami menaiki tangga spiral itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti aku sedang mendaki gunung yang tinggi. Pikiranku berkelana liar, membayangkan bagaimana malam pertama seorang pengantin baru akan terjadi. Jantungku berdebar tak karuan, seperti genderang yang ditabuh cepat. Apakah Arya akan menuntut haknya sebagai suami? Memaksaku melakukan apa yang tidak kuinginkan? Ketakutan merayap, menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Dia tahu aku bukan laras, tapi kami sudah menikah secara sah di hadapan hukum dan agama. Ia akhirnya membuka sebuah pintu ganda besar yang terbuat dari kayu jati berukir. Kamar itu sangat luas, mungkin 2 kali lipat ukuran kamarku di rumah orang tua. Sebuah ranjang berukuran king size dengan spray sutra putih bersih mendominasi tengah ruangan. Jendela-jendela besar membentang dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan dengan kerlap-kerlip lampunya. Desain interiornya modern minimalis, dominan warna abu-abu, putih, dan sedikit sentuhan biru gelap, memberikan kesan mewah namun dingin. Ada kamar mandi dalam yang mewah, lengkap dengan jacuzzi dan shower terpisah, serta walk-in closet yang sangat besar. Ini adalah kamar impian siapapun, tapi bagiku, ini adalah kandang emas yang megah. Ini kamarmu, katanya, nadanya datar, tanpa emosi, seolah sedang memberi petunjuk pada seorang bawahan. Kamu bisa beristirahat. Kalau ada perlu apa-apa, ada intercom di samping tempat tidur. Para pelayan akan siap membantumu kapanpun kamu butuh. Aku menatapnya, sedikit bingung dengan ucapannya. Kamarku? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Maksudmu, kamar kita? Aku berharap ada sedikit keraguan di matanya, sedikit rasa malu, namun tidak ada. Arya menatapku. Tatapan matanya yang gelap itu kembali menusuk, seolah dia bisa membaca pikiranku dengan sangat mudah. Tidak, Naira, ini kamarmu. Lalu ia melangkah ke pintu di seberang ruangan. Ada pintu lain di sana, yang kelihatannya terhubung langsung dengan kamarku. Ia membuka pintu itu, memperlihatkan sebuah ruangan lain yang juga sangat luas, dengan desain serupa. Dan ini kamarku. Kita akan tidur di kamar terpisah. Aku terpaku, membeku di tempat. Kamar terpisah? Dia tidak akan menyentuhku? Sebuah perasaan lega yang luar biasa membanjiri diriku, seolah beban berat yang menindih dadaku mendadak terangkat. Lega karena tidak harus melakukan apa yang kubayangkan dan kutakutkan. Namun, perasaan itu segera diikuti oleh rasa aneh yang tak bisa kuidentifikasi, sedikit kebingungan, dan entah mengapa, sedikit rasa tak berarti. Mengapa dia melakukan ini? Kita menikah karena sebuah kesepakatan, Naira. Jelasnya, suaranya kini sedikit lebih lembut, seolah menjawab pertanyaan yang tak terucap di benakku. Untuk menjaga nama baik keluarga, bukan atas dasar cinta. Aku tidak akan memaksamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Kata-kata terakhirnya, tidak untuk saat ini, bagai gema di telingaku, membuatku kembali merasa tidak nyaman. Jadi, ada kemungkinan dia akan berubah pikiran di kemudian hari? Kelegaan itu sedikit tercampur dengan kecemasan baru. Terima kasih, bisikku, lega bercampur canggung yang teramat sangat. Anggap saja ini bagian dari sandiwara kita, katanya sambil tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah atau hangat. Lebih seperti senyum seorang strategis yang sedang menjalankan rencana. Sampai kakakmu kembali, atau sampai kita menemukan solusi lain yang lebih baik, kita akan menjadi suami istri di mata publik. Tapi di balik pintu tertutup ini, kita adalah 2 orang asing yang terikat oleh keadaan. Jangan buat masalah. Ikuti saja peranku. Ucapannya itu dingin, lugas, dan penuh perhitungan. Tidak ada romansa, tidak ada kehangatan. Ini adalah perjanjian bisnis yang kejam, sebuah strategi untuk menghadapi krisis yang melanda 2 keluarga. Arya Sanjaya memang pria yang sangat pragmatis. Tidurlah, Naira,
katanya lagi. Kini suaranya terdengar sedikit lelah, mungkin karena seharian penuh drama dan kepura-puraan. Ia melangkah masuk ke kamarnya, meninggalkan pintu penghubung sedikit terbuka, seolah memberi batasan sekaligus jalan keluar jika aku membutuhkannya. Aku berdiri terpaku di tengah kamar yang megah itu. Gaun pengantin yang membelengguku dan semua riasan tebal kini terasa semakin berat dan menyesakan. Aku melangkah gontai ke kamar mandi dalam, melepas semua perhiasan yang berkilauan dan menghapus riasan tebal yang membuat wajahku terasa asing. Saat air hangat dari shower membasahi tubuhku, aku merasa semua beban dan kepalsuan hari ini sedikit demi sedikit terbilas, meskipun luka di hatiku tak bisa dibasuh. Aku mengenakan piyama sutra yang tersimpan rapi di lemari walk-in closet. Ranjang berukuran king size itu terasa kosong, luas, dan dingin. Aku meringkuk di salah satu sisinya, menatap langit-langit yang tinggi. Malam ini, aku tidur di rumah seorang pria yang baru beberapa jam lalu ku kenal, yang tahu rahasia terbesarku, dan yang entah mengapa, setuju untuk menjadi suamiku dalam sebuah sandiwara. Siapa sebenarnya Arya Sanjaya? Apa motifnya menerima pernikahan ini? Apa yang sebenarnya diinginkannya? Dan sampai kapan aku harus hidup dalam kebohongan besar ini? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku, berputar-putar tanpa henti, membuatku sulit tidur. Di tengah keheningan rumah besar yang terasa begitu asing, begitu megah, dan begitu sepi. Pagi menyapa dengan sinaran mentari yang menembus celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan hatiku yang masih membeku. Aku terbangun di ranjang king size yang terasa terlalu luas, di kamar yang terlalu mewah, di rumah yang masih terasa sangat asing. Malam pertama sebagai istri, Arya Sanjaya berlalu tanpa insiden berarti, kecuali deretan pertanyaan yang tak henti-hentinya menari di benakku. Aku beranjak dari tempat tidur, melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Embun pagi masih menempel di dedaunan, membiaskan cahaya matahari menjadi spektrum pelangi yang indah. Di kejauhan, aku melihat seorang pria, mengenakan kaos olahraga hitam dan celana pendek, sedang berlari mengelilingi taman. Postur tubuhnya tegap dan atletis, gerakan larinya efisien. Ia adalah Arya, pria yang tadi malam berbisik tentang sandiwara pernikahan kami. Aku memperhatikannya. Dari jarak ini, detail wajahnya tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat betapa teraturnya rutinitas olahraganya. Ia tampak fokus, serius, dan energik. Benar-benar bukan gambaran seorang satpam yang kubayangkan, apalagi seorang putra konglomerat yang manja. Ia memancarkan aura disiplin dan kekuatan. Setelah beberapa putaran, Arya berhenti, mengusap peluhnya, lalu melangkah menuju kolam renang. Tanpa ragu, ia melompat dan mulai berenang dengan gerakan kupu-kupu yang kuat. Aku terkesima. Pria ini memiliki sisi yang sangat berbeda dari apa yang selama ini kudengar. Keahliannya berenang, postur tubuhnya yang terbentuk, semua ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pekerjaan satpam yang gosip itu katakan. Aku mengalihkan pandanganku, merasa sedikit aneh mengintipnya seperti ini. Bergegas ke kamar mandi, aku menyegarkan diri di bawah shower air hangat. Saat mengenakan pakaian santai, sebuah celana jeans dan kaos katun, aku merasa lebih nyaman. Setidaknya, hari ini aku bisa menjadi diriku sendiri, meskipun hanya di dalam rumah ini. Saat aku turun ke lantai bawah, aroma masakan yang lezat langsung menyambut indera penciumanku. Di ruang makan yang luas, Arya sudah duduk di meja panjang, mengenakan kaos polo berwarna gelap dan celana chino. Rambutnya sedikit basah, menandakan ia baru saja selesai mandi. Ia sedang membaca koran digital di tabletnya, ditemani secangkir kopi hitam. Wajahnya yang tanpa riasan tebal dan pencahayaan pagi hari menunjukkan detail yang lebih jelas. Bekas luka samar di rahangnya memang ada, dan kulitnya yang gelap terlihat eksotis. Tapi mata itu tetap menjadi misteri yang menarik. "Selamat pagi, Naira," sapanya tanpa mengangkat pandetang. Suaranya terdengar lebih santai daripada kemarin malam. "Pagi, Mas Arya," jawabku kikuk. Aku mengambil tempat duduk di seberang meja. Seorang pelayan segera menyajikan sarapan untukku. Roti panggang, telur orak-arik, sosis, dan segelas jus jeruk. Semuanya terlihat sempurna. Kami sarapan dalam keheningan yang sedikit canggung. Aku berusaha bersikap senormal mungkin, meskipun jantungku masih berdebar setiap kali ia sedikit bergerak atau mengubah posisi.
Hari ini, kita akan mengunjungi orang tuaku, kata Arya tiba-tiba, membuatku tersentak. Aku meletakkan garpuku. Sekarang? Ya, ini adalah bagian dari bulan madu kita. Meskipun hanya kunjungan singkat, kita harus tampil meyakinkan. Matanya akhirnya menatapku. Tatapan itu dingin, namun ada gurat peringatan. Ingat, di depan mereka, kamu adalah Laras. Kata-katanya itu menusuk. Aku benci harus terus-menerus menjadi Laras. Aku benci harus hidup dalam topeng ini. Tapi aku tak bisa menolak. Demi ayah dan ibu. Baiklah, jawabku pasrah. Dan pastikan riasanmu tidak terlalu tipis. Tambahnya, matanya melirik wajahku. Orang tuaku sangat jeli. Terutama ibu. Aku merasa tersinggung. Jadi dia mengamati penampilanku. Saya mengerti, kataku datar, mencoba menyembunyikan kekesalanku. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar untuk bersiap. Aku memilih gaun sederhana namun elegan, berwarna krem yang menonjolkan kulitku. Lalu, aku duduk di depan meja rias. Aku mengaplikasikan riasan, kali ini dengan tangan sendiri. Aku tidak ingin terlihat terlalu mirip Laras, tapi juga tidak ingin membuat Arya kecewa. Ini adalah sebuah dilema. Aku mencoba menemukan titik tengah, membuat diriku terlihat rapi dan elegan, namun tetap menjaga esensiku. Saat aku kembali turun, Arya sudah menunggu di ruang tamu, mengenakan kemeja batik lengan panjang dan celana kain. Ia terlihat sangat berwibawa. Matanya menilaiku dari atas sampai bawah. Sudah siap? Tanyanya. Suaranya tetap tanpa emosi. Aku mengangguk. Sudah. Ia tidak berkomentar tentang penampilanku, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang mengamati. Kami naik mobil yang sama, kali ini dengan sopir yang berbeda, menuju rumah utama keluarga Sanjaya. Di sepanjang perjalanan, keheningan kembali menyelimuti kami. Aku melihat keluar jendela, jalanan ramai Jakarta, orang-orang dengan kesibukan mereka sendiri. Mereka tidak tahu betapa rumitnya hidupku sekarang. Aku terperangkap dalam sangkar emas, harus memainkan peran yang bukan milikku, dan menikah dengan seorang pria misterius yang tidak bisa kubaca. Pagi ini, topeng kesempurnaan kami resmi dimulai, dan aku tidak tahu sampai kapan aku harus memakainya. Perjalanan singkat menuju rumah utama keluarga Sanjaya terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Setiap putaran roda mobil mewah itu seolah membawa saya semakin dalam ke dalam sandiwara yang tak pernah saya minta ini, ke dalam sarang singa yang megah namun penuh intrik. Saat mobil memasuki gerbang megah yang menjulang lebih tinggi dan lebih artistik daripada gerbang rumah kami, saya bisa melihat hamparan taman yang jauh lebih luas, tertata sempurna dengan lanskap yang memukau, dilengkapi patung-patung klasik bergaya Eropa dan air mancur besar di tengahnya yang memancarkan gemericik air menenangkan. Rumah utamanya sendiri adalah sebuah mahakarya arsitektur kolonial yang dipugar, memancarkan aura kemewahan, sejarah, dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Ini adalah pusat dari kerajaan Sanjaya, tempat di mana kekayaan, tradisi, dan pengaruh bertemu. Ingat, bisik Arya tepat sebelum sopir membukakan pintu untuk saya. Suaranya rendah dan penuh peringatan, nyaris tak terdengar, namun terasa menusuk ke tulang. Senyum. Jangan gugup. Mereka harus percaya bahwa kamu adalah Laras yang bahagia dan gembira, yang telah memilihku dengan sepenuh hati. Saya mengangguk kaku, jantung berdebar tak karuan, serasa ingin melompat keluar dari rongga dada. Pintu mobil terbuka perlahan. Saya melangkah keluar, berusaha seanggun mungkin, meskipun kaki saya terasa lemas dan lutut saya gemetar tak terkendali. Arya menyusul di samping saya, tangannya secara refleks memegang pinggang saya, gerakan yang kini terasa seperti bagian dari koreografi wajib yang harus kami mainkan di depan umum. Di teras depan yang luas, Tuan Sanjaya dan Nyonya Sanjaya sudah menunggu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kali ini, mereka tidak sendiri. Ada beberapa pasang mata lain yang juga menatap kami, yang saya duga adalah anggota keluarga inti Sanjaya yang lain, mungkin kakak atau adik Arya, dan mungkin pasangan mereka, atau para kerabat dekat yang diundang khusus. Mereka semua menatap saya dengan tatapan ingin tahu yang sama, mencari-cari perbedaan halus antara saya dan Laras, mencoba menemukan kejanggalan di balik senyum palsu kami. Selamat pagi, Ayah, Ibu, sapa Arya dengan suara yang hangat dan hormat.
Sebuah nada yang baru saya dengar darinya sejak kami menikah. Ia membimbing saya mendekat, tangan di pinggang saya terasa menguat, seolah memberitahu saya untuk tetap tenang. "Selamat pagi, Nak Arya." "Laras," balas Tuan Sanjaya. Senyum tipisnya masih sama dinginnya, tidak menjangkau matanya yang tajam. Nyonya Sanjaya hanya mengangguk anggun, namun matanya menatap saya lekat-lekat, memindai setiap detail wajah, pakaian, dan ekspresi saya, seolah ingin menggali semua rahasia yang saya sembunyikan. Saya menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan kegugupan yang menggerogoti. "Bagaimana perjalanan kalian? Apa bulan madu singkat ini menyenangkan? Kalian terlihat serasi sekali," tanya Nyonya Sanjaya. Nada suaranya lembut namun ada nada menyelidik yang jelas. Ia tersenyum, namun matanya tidak. "Sangat menyenangkan, Ibu." Naira sedikit lelah karena perubahan suasana, mungkin karena perjalanan jauh yang kemarin, jawab Arya sigap. Tangannya meremas pinggang saya sedikit, seolah memberi kode untuk memainkan peran saya dengan lebih baik. "Kami akan beristirahat di rumah ini beberapa hari, sekalian menjenguk ayah dan ibu." Saya hanya tersenyum tipis, mengangguk setuju dengan pernyataan Arya. Untungnya, Nyonya Sanjaya tidak bertanya lebih jauh tentang bulan madu kami, mungkin karena terlalu banyak mata yang mengawasi. Di ruang tamu utama yang luas, yang interiornya dipenuhi perabotan antik dan lukisan-lukisan mahakarya, kami duduk di sofa empuk berlapis beludru. Aroma teh melati yang menenangkan dan kue-kue tradisional yang lezat memenuhi ruangan, kontras dengan ketegangan di udara. Percakapan mengalir santai di antara Arya dan kedua orang tuanya, seputar bisnis keluarga yang sedang naik daun, rencana liburan mewah, dan sedikit basa-basi tentang pernikahan kami. Saya berusaha keras untuk terlihat antusias, sesekali menyumbangkan senyum atau anggukan kecil yang meyakinkan. Ini adalah ujian terbesar saya, ujian akting yang harus saya menangkan. Selama percakapan, Tuan Sanjaya sesekali melemparkan pertanyaan ringan ke arah saya, mencoba memancing reaksi atau informasi. Pertanyaan-pertanyaan itu terkait selera saya dalam fashion, tentang rencana setelah menikah, atau topik-topik sosial yang dulu sering dibicarakan Laras. Saya mencoba menjawab dengan sangat hati-hati, mengingat setiap detail yang dulu Kak Laras ceritakan tentang kesukaan dan minatnya, memolesnya agar terdengar alami dan meyakinkan. Arya beberapa kali memotong pembicaraan dengan cara yang sangat halus, seolah membantu saya, atau mungkin mengalihkan perhatian dari potensi kesalahan fatal yang bisa saya lakukan. "Laras, ayah dengar kamu sekarang lebih tertarik pada filantropi dan isu-isu sosial, ya? Sebuah yayasan di Bandung sedang mencari sponsor besar," tanya Tuan Sanjaya, matanya menyipit penuh selidik, seolah ingin menangkap kebohongan sekecil apapun. Saya terdiam sesaat. Laras memang pernah sesekali bicara tentang bergabung dengan sebuah yayasan sosial, tapi itu hanya sekilas obrolan santai, bukan minat mendalam. Saya tidak tahu detailnya sama sekali. Iya, ayah. Saya merasa ingin lebih banyak berkontribusi untuk masyarakat, terutama anak-anak kurang mampu, jawab saya, berusaha terdengar tulus dan antusias, meskipun keringat dingin mulai membasahi telapak tangan. Arya segera menimpali, suaranya tenang dan penuh keyakinan, menyelamatkan saya dari kebingungan. "Benar, ayah. Sejak bertunangan, Naira, maksudku Laras, memang sering membahas tentang hal itu. Dia punya ide-ide yang sangat bagus tentang bagaimana mengembangkan program CSR perusahaan kita di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dia bahkan sudah membuat beberapa proposal awal." Saya menoleh ke arah Arya, terkejut dengan kecepatan responnya dan detail yang ia tambahkan. Dia bahkan menyebut nama saya yang sebenarnya, Naira, sebelum mengoreksinya menjadi Laras. Apakah itu disengaja? Sebuah pengingat bahwa dia tahu siapa saya? Atau dia nyaris keceplosan karena terlalu fokus pada sandiwara ini? Ayah dan Ibu Sanjaya tidak menunjukkan reaksi apapun, atau mungkin mereka berpura-pura tidak menyadari kesalahan kecil itu. Mereka hanya mengangguk setuju, tampaknya puas dengan jawaban Arya. Setelah percakapan yang terasa seperti interogasi halus itu, Nyonya Sanjaya mengajak saya berkeliling rumah. Ia menunjukkan berbagai ruangan yang dipenuhi barang antik, koleksi lukisan maestro dunia, hingga taman bunga yang indah dan rumah kaca khusus. Ia berbicara dengan nada yang ramah, namun saya tetap merasakan tatapan menilai dari matanya yang tidak pernah melewatkan detail sekecil apapun. Dari cara saya berjalan,
cara saya bereaksi terhadap barang-barang mewah, hingga ekspresi saya. Saya mencoba bersikap sealami mungkin, memuji keindahan rumah dan koleksinya, seolah saya benar-benar laras yang mengagumi semua itu dengan tulus. Saat kami kembali ke ruang tamu, Arya sudah berbicara serius dengan ayahnya. Mereka membahas tentang proyek baru, sebuah investasi besar di sektor pertambangan, khususnya tambang berlian di Kalimantan. Arya terdengar sangat menguasai materi, berbicara tentang analisis pasar, potensi geologis, logistik pengiriman, hingga strategi keamanan di lokasi tambang yang rawan. Saya teringat rumor tentang dia yang seorang satpam. Bagaimana mungkin seorang satpam biasa terlibat dalam proyek sebesar ini, dengan pengetahuan sedalam ini? Aura berwibawa dan pengetahuannya yang luas tentang bisnis pertambangan sangat bertolak belakang dengan citra satpam yang melekat padanya. Ini membuat teka-teki tentang Arya semakin rumit dan menarik. Makan siang disajikan. Di meja makan panjang yang mewah, suasana sedikit lebih santai dan penuh canda tawa ringan dari anggota keluarga Sanjaya yang lain. Namun saya tetap menjaga diri. Saya sesekali mencuri pandang ke arah Arya. Ia makan dengan tenang, sesekali melirik saya, memastikan saya baik-baik saja atau setidaknya memainkan peran saya dengan baik. Saya masih tidak bisa membaca pikirannya. Siapa sebenarnya Arya Sanjaya ini? Sebuah pertanyaan yang terus bergelayut, semakin dalam, semakin mendesak, menuntut jawaban. Topeng kesempurnaan yang kami pakai, di bawah pengawasan keluarga Sanjaya yang jeli dan mencurigai, terasa semakin mencekik dan tipis, seolah akan retak kapan saja. Hari-hari ke depan pasti akan lebih menantang dan penuh sandiwara. Setelah makan siang yang penuh ketegangan dan drama halus di rumah utama keluarga Sanjaya, saya dan Arya akhirnya diizinkan untuk kembali ke rumah kami. Perpisahan dengan Tuan dan Nyonya Sanjaya terasa sangat formal dan penuh basa-basi, tanpa sentuhan kehangatan yang berarti. Rasanya seperti sebuah pertunjukan teater yang baru saja usai, dan saya adalah aktris utamanya. Saya merasa sangat lega bisa meninggalkan suasana penuh pengawasan dan intrik itu, di mana setiap gerak-gerik dan kata-kata harus dipertimbangkan matang-matang. Setibanya di rumah, saya langsung menuju kamar. Rasa lelah fisik dan mental benar-benar menguras tenaga saya hingga tetes terakhir. Saya melepas gaun elegan yang membatasi gerak, menggantinya dengan piyama dan kaos yang lebih nyaman, lalu merebahkan diri di ranjang king size yang terasa terlalu luas itu. Pikiran saya dipenuhi oleh teka-teki tentang Arya Sanjaya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia menyetujui sandiwara pernikahan yang rumit ini tanpa sedikit pun protes? Dan yang paling penting, mengapa dia menyimpan identitas aslinya, jika benar ada identitas lain, di balik topeng, satpam, dan kini, pengusaha berlian? Saya mencoba mengingat kembali semua yang saya dengar tentang Arya sebelum ini. Kak Laras memang tidak pernah banyak bercerita tentang tunangannya. Hanya mengatakan bahwa Arya adalah pria yang baik, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Namun, para kerabat dan tetangga seringkali berbisik bahwa Arya adalah putra bungsu Tuan Sanjaya, yang sedikit rebel, dan lebih memilih bekerja sebagai satpam di salah satu properti ayahnya daripada duduk di kursi direksi perusahaan besar. Gosip itu selalu disertai dengan bisikan tentang parasnya yang kurang rupawan, dibandingkan dengan Kak Laras yang seperti bidadari, dan terkadang terselip rasa iba terhadap Kak Laras yang harus menikah dengannya. Namun, pengalamanku dengannya selama 2 hari ini sangat bertolak belakang dengan semua rumor itu. Pria di sampingku itu tegas dalam ucapannya, berwibawa dalam setiap geraknya, cerdas dalam berpikir, dan memiliki pengetahuan yang luar biasa luas tentang bisnis pertambangan yang kompleks. Tangannya kasar dengan bekas luka, tubuhnya atletis dan terlatih, dan matanya penuh misteri yang dalam dan tak tertebak. Dia jelas bukan satpam biasa yang hanya duduk di pos penjagaan. Tapi dia juga tidak seperti putra konglomerat manja yang hanya tahu foya-foya dan menghamburkan uang. Dia adalah kombinasi aneh dari keduanya, namun dengan sentuhan yang lebih liar, membumi, dan realistis. Teka-teki ini semakin membuatnya menarik, dan sedikit mengkhawatirkan. Lamunanku buyar saat mendengar suara bel pintu berbunyi. Siapa yang datang lagi? Apa ada lagi tamu yang ingin melihat pengantin baru? Aku mengintip dari jendela kamar dan melihat sebuah mobil Toyota Innova berwarna silver berhenti di depan. Dari dalamnya, keluarlah sepasang suami istri parubaya yang tak asing lagi bagiku,
ayah dan ibu. Jantungku mencelos. Mereka datang berkunjung? Mengapa tidak memberitahu dulu? Bukankah mereka seharusnya istirahat setelah kekacauan kemarin? Aku bergegas turun dari lantai atas. Arya sudah berdiri di ruang tamu, menyambut mereka dengan senyum tipis yang kini terlihat sedikit lebih santai, namun tetap menjaga jarak. Ia terlihat kasual mengenakan kaos polo berwarna biru navy dan celana chino, namun auranya tetap berwibawa dan penuh kendali. Ayah, ibu, sapaku, mencoba tersenyum sealami mungkin, menutupi keterkejutanku. Naira, bagaimana kabarmu, nak? Ibu langsung memelukku erat. Matanya sembab namun ada sorot lega dan harapan yang sangat jelas. Ibu khawatir sekali setelah yang kemarin. Bagaimana kau bisa tidur semalam? Aku baik-baik saja, Bu, bisikku, melirik Arya yang hanya mengamati kami dari kejauhan, dengan ekspresi datar. Ia tidak mencampuri momen kami. Ayah tampak lebih tegang. Ia menyalami Arya, dan Arya menyambutnya dengan sopan, tangannya menjabat erat. Terima kasih banyak, Arya, sudah menjaga Naira. Kami sangat berhutang budi padamu, kata ayah, nada suaranya penuh rasa terima kasih dan sedikit rasa sungkan. Tentu, ayah. Dia istri saya sekarang, sudah menjadi tanggung jawab saya, jawab Arya, tatapan matanya mengarah padaku, lalu kembali ke ayah. Kata-kata itu, meskipun terdengar dingin dan lugas, terasa mengikat dan memiliki makna ganda. Mereka duduk di ruang tamu yang luas. Suasana sedikit canggung. Ayah dan ibu mencoba bersikap ceria, bertanya tentang rumah, tentang kesan pertamaku di rumah mewah ini, dan bagaimana aku menjalani peran baruku. Aku mencoba menjawab dengan antusiasme palsu, sesekali melirik Arya untuk melihat reaksinya. Ia hanya duduk diam, mendengarkan percakapan kami, sesekali menambahkan komentar singkat yang mendukung ceritaku, seolah ia adalah sutradara yang sedang mengawasi aktrisnya. Rumahnya besar sekali. Ya, Naira, komentar ibu, matanya berbinar melihat kemewahan di sekeliling, dari perabot hingga hiasan dinding. Arya pasti sangat memanjakanmu, nak. Aku hanya tersenyum canggung. Iya, Bu. Mas Arya sangat baik. Sebuah kebohongan manis yang harus terus kulontarkan. Obrolan berlanjut, didominasi oleh kekaguman ayah dan ibu terhadap kemewahan rumah Sanjaya dan perhatian Arya padaku. Mereka tampak begitu lega dan bahagia melihatku, baik-baik saja, di tengah-tengah semua ini, seolah bencana kemarin sudah teratasi sepenuhnya. Mereka tidak tahu bahwa ini semua adalah sandiwara yang melelahkan, dan di balik kemewahan ini, ada kesepakatan dingin yang mengikatku. Di tengah obrolan, Arya tiba-tiba berdiri. Maaf, ayah, ibu, saya ada panggilan penting. Ada beberapa urusan kantor yang harus saya selesaikan di ruang kerja. Naira akan menemani kalian sebentar. Ia pergi ke ruang kerjanya yang berada di sisi lain ruang tamu, meninggalkan aku sendirian menghadapi ayah dan ibu. Begitu Arya pergi, ayah langsung menarik napas lega, bahunya mengendur. Syukurlah, Naira, kamu baik-baik saja, kata ayah. Nada suaranya berubah menjadi lebih rileks dan penuh syukur. Ayah benar-benar tidak tahu harus berbuat apa jika kamu tidak mau menggantikan Laras. Ini kehormatan keluarga kita, nak. Ibu menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah, matanya kembali berkaca-kaca. Maafkan kami, nak. Ibu tahu ini sangat berat dan tidak adil bagimu. Tapi kamu menyelamatkan kita semua. Keluarga Sanjaya tidak curiga sama sekali, kan? Mereka pikir kamu benar-benar Laras. Aku hanya tersenyum getir. Mereka curiga, Bu. Sangat curiga. Dan Mas Arya sudah tahu. Wajah ayah dan ibu langsung pias. Darah seolah mengalir keluar dari wajah mereka. Bagaimana bisa? Dia tahu. Tanya ayah tergagap, suaranya tercekat. Sejak kapan? Apa dia marah? Dia tahu sejak kemarin. Ayah. Dia bilang ayah sudah menjelaskan padanya sebelum akad. Dan dia setuju untuk bermain sandiwara ini. Untuk menjaga nama baik keluarganya juga, katanya. Jelasku singkat, mencoba menahan emosiku. Ayah dan ibu terdiam, memandangku dengan tatapan tak percaya yang bercampur dengan rasa lega karena Arya tidak marah, tapi juga ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat di belakangku.
Mereka menyadari betapa besar risiko yang telah mereka ambil, dan seberapa besar pengorbananku. Dia pria yang baik ya, Nak? Tidak seperti gosip yang beredar, dia tidak seburuk itu, kata ibu lirih, mencoba meyakinkan diri dan mungkin juga aku. Aku mengangkat bahu, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tahu, Bu. Dia misterius. Aku masih belum bisa menebaknya. Dia sangat tertutup. Percakapan kami terhenti saat Arya kembali ke ruang tamu. Ia tampak sudah berganti pakaian menjadi kemeja kasual yang lebih rapi dari sebelumnya. Ia tersenyum tipis, seolah tak terjadi apa-apa, seolah ia tidak mendengar bisikan kami sebelumnya. Ayah dan ibu kembali memasang wajah tegang dan senyum palsu mereka. Ayah, ibu, saya baru saja mendapat kabar penting, kata Arya dengan tenang, suaranya memecah keheningan. Ada beberapa masalah kecil yang mendadak muncul di salah satu tambang di Kalimantan. Saya harus segera ke sana untuk menanganinya sendiri. Mungkin akan butuh beberapa hari, sekitar 1 minggu. Saya harus terbang malam ini. Aku terkejut. Kalimantan? Tambang? Jadi dia benar-benar mengurus bisnis pertambangan yang begitu besar? Dan ia akan pergi meninggalkan aku sendirian di rumah sebesar ini? Sebuah rasa campur aduk muncul. Lega karena aku akan bebas dari pengawasannya, tapi juga sedikit cemas harus sendirian di tempat asing ini. Bagaimana dengan Naira, Nak? Tanya ibu khawatir, pandangannya beralih padaku. Dia kan baru saja menikah, Mas Arya. Naira akan aman di sini, Ibu. Ada banyak pelayan dan penjaga yang siap siaga 24 jam. Saya sudah menyiapkan semuanya, termasuk kebutuhan Naira selama saya tidak ada. Dia bisa menghubungi saya kapanpun melalui telepon atau video call jika ada masalah serius. Jawab Arya, matanya sekilas menatapku. Seolah memberi kode untuk tidak protes atau menunjukkan kekhawatiran yang tidak perlu. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Arya Sanjaya ini memang penuh misteri dan perhitungan. Kunjungan orang tuaku yang mendadak, kemudian kabar kepergian Arya yang tak terduga ke Kalimantan untuk urusan tambang, semakin memperjelas bahwa hidupku kini telah sepenuhnya terjerat dalam jaringan rahasia dan kepura-puraan ini. Dan entah mengapa, di balik semua kebingungan itu, ada sedikit rasa penasaran yang menggelitik tentang pria ini. Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa ia bersedia memainkan peran serumit dan sepenting ini? Apakah ada agenda tersembunyi di baliknya? Kepergian Arya terasa begitu mendadak, hampir terburu-buru, seperti seseorang yang dikejar waktu atau sedang menghindari sesuatu. Setelah ayah dan ibu pamit pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena aku aman di rumah mewah Arya dan bangga akan kemewahan yang kudapat, sekaligus cemas tentang kelanjutan sandiwara pernikahan ini. Aku merasa rumah besar ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Arya benar-benar terbang malam itu juga, hanya membawa sebuah koper kecil, seolah kepergiannya sudah direncanakan matang. Ia hanya berpamitan singkat, tanpa pelukan atau ciuman yang umum dilakukan pasangan baru, hanya sebuah anggukan dan tatapan mata yang tak bisa kubaca, tetap dingin dan penuh misteri. Jaga diri baik-baik, Naira, katanya sebelum masuk ke mobil mewahnya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun penuh peringatan. Jangan melakukan hal yang mencurigakan. Jangan mencari masalah. Para staf di rumah ini adalah orang kepercayaanku, sudah kuanggap keluarga. Mereka akan melaporkan semuanya kepadaku. Kalimat terakhirnya itu bagai sebuah belati dingin yang menusuk. Jadi, bahkan di dalam rumah ini, di tengah kemewahan ini, aku diawasi? Aku menghela napas panjang setelah mobilnya melaju, menghilang di balik gerbang tinggi yang kini terasa seperti pintu penjara. Beban sandiwara di pundakku terasa sedikit ringan karena ia pergi. Namun pada saat yang sama, ada rasa terisolasi dan kesepian yang mendalam. Aku menghabiskan hari pertama tanpanya dengan menjelajahi setiap sudut rumah. Bangunan ini sungguh luar biasa, jauh lebih besar dan megah dari yang terlihat dari luar. Aku menemukan perpustakaan pribadi yang luas dengan dinding penuh rak buku dari lantai ke langit-langit, berisi koleksi buku-buku langka dari berbagai genre dan era. Ada ruang bioskop mini dengan kursi-kursi mewah, gym pribadi yang lengkap dengan peralatan canggih, dan bahkan sebuah studio musik yang berisi berbagai instrumen, dari piano grand hingga gitar antik. Semua fasilitas ini adalah bukti kekayaan yang luar biasa,
kekayaan yang bahkan membuatku terkesima. Di salah satu sudut perpustakaan, tersembunyi di balik tumpukan jurnal tua, aku menemukan beberapa album foto keluarga. Ada foto Arya kecil, dengan pipi gembil dan mata yang sudah terlihat serius. Arya remaja, dengan rambut gondrong dan gaya rebel, dan Arya dewasa, yang kini menjadi suamiku. Ia memang tidak pernah berpose di foto layaknya seorang model. Wajahnya selalu datar atau tersenyum tipis, menyimpan misteri. Tapi di beberapa foto, aku melihatnya mengenakan seragam safari yang rapi, dengan sepatu boots dan topi rimba, seolah dia memang sangat menyukai petualangan atau pekerjaan lapangan. Namun, ada pula foto-foto lain di mana ia terlihat mengenakan pakaian resmi, setelan jas mahal, berdiri di samping Tuan Sanjaya, sedang berbicara serius dengan para pebisnis asing di sebuah acara formal berskala internasional. Aura wibawanya sudah terpancar bahkan sejak muda, kontras dengan citra satpam yang pernah kudengar. Di bawah tumpukan album foto, terselip sebuah kotak kayu tua berukir indah yang terkunci rapat. Rasa penasaran membuncah dalam diriku. Apa isinya? Mengapa Arya menyembunyikannya di tempat yang begitu terpencil? Aku mencoba membukanya, menarik-narik tutupnya, tapi kuncinya terlalu rumit dan terkunci sangat erat. Mungkin itu berisi dokumen penting, atau mungkin rahasia lain dari Arya Sanjaya, sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar identitasnya. Aku menyimpan keberadaan kotak itu di benakku, bertekad untuk mencari tahu isinya nanti, jika ada kesempatan. Selama seminggu Arya pergi, rutinitas pagiku adalah berolahraga ringan di taman belakang, lalu sarapan di ruang makan sendirian. Pelayan-pelayan di rumah ini sangat profesional. Mereka selalu siap sedia namun tidak pernah mengganggu privasiku. Mereka memperlakukanku dengan hormat, memanggilku Nyonya Arya, seolah aku memang laras yang asli, istri sah dari putra mahkota keluarga Sanjaya. Mereka tampaknya tidak tahu atau tidak menunjukkan bahwa mereka tahu tentang pertukaran pengantin ini. Namun, di tengah kesendirian dan kemewahan itu, bayangan Arya justru semakin menghantuiku. Aku memikirkan setiap ucapannya, tatapan matanya yang dalam, sentuhannya yang ambigu. Dia bukanlah pria sederhana yang kubayangkan di awal. Dia adalah teka-teki yang hidup. Sebuah teka-teki yang menarik sekaligus menakutkan, seperti sebuah labirin yang menjanjikan harta karun namun penuh jebakan. Aku merasa seperti sedang menari di atas duri, mencoba memahami siapa suamiku yang sebenarnya di balik topeng-topengnya. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di pinggir kolam renang, menikmati kesendirian yang langka dan sinar matahari senja, ponselku yang tergeletak di meja berdering nyaring. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya. Biasanya aku tidak mengangkat nomor asing. Tapi entah mengapa, kali ini, ada dorongan kuat yang membuatku memutuskan untuk menekan tombol hijau. Halo? Suaraku terdengar sedikit ragu. Naira. Sebuah suara familiar namun dingin menyapa dari seberang. Suara itu bergetar, namun aku mengenalinya dengan jelas. Ini Laras. Jantungku mencelos, berdentum keras di dada. Kak Laras. Setelah semua yang terjadi, setelah menghilang begitu saja, dia menghubungiku? Aku merasa marah, lega karena dia baik-baik saja, dan bingung sekaligus. Emosiku bercampur aduk menjadi badai di dalam diriku. Laras. Kamu. Kenapa baru sekarang kamu menghubungiku? Kamu tahu apa yang terjadi di sini? Suaraku bergetar menahan amarah yang membuncah. Maafkan aku, Ra. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku hanya tidak bisa. Aku harus pergi demi diriku sendiri, demi kebahagiaanku. Jawabnya, nadanya terdengar sedikit menyesal, namun juga tegas, seolah membenarkan keputusannya. Bagaimana di sana? Ayah dan ibu baik-baik saja? Arya, dia bagaimana menghadapi ini semua? Aku menahan diri untuk tidak meledak, berusaha mengontrol nada suaraku agar tidak terdengar terlalu histeris. Ayah dan ibu sangat terpukul. Laras. Mereka nyaris hancur. Dan aku harus menjadi dirimu. Aku sudah menikah dengan Arya. Aku harus hidup dalam kebohongan ini. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Lalu, terdengar suara terkesiap. Apa? Kamu menikah dengannya? Demi Tuhan, Ra. Itu tidak seharusnya terjadi. Mengapa kalian melakukan ini?
Suaranya kini terdengar sangat terkejut. Namun ada nada panik yang jauh lebih dalam dari sekadar terkejut. Apa yang kamu harapkan, Laras? Ayah memaksaku. Nama baik keluarga dipertaruhkan. Arya Sanjaya setuju dengan ini. Dan dia tahu aku bukan kamu. Dia setuju untuk sandiwara ini. Jelasku, setengah berteriak, frustrasi memuncak. Dia tahu? Arya tahu. Astaga. Celaka. Ini bahaya. Ra, dia tidak boleh tahu. Aku pikir dia akan marah dan membatalkan semuanya. Suara Laras semakin histeris. Terdengar seperti ketakutan yang sesungguhnya. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin setuju dengan mudah. Ada sesuatu di baliknya. Dia tahu. Dia bahkan bilang ayah sudah menjelaskan padanya. Kenapa kamu begitu panik? Desakku, semakin bingung dengan reaksi Laras. Dengarkan aku, Naira. Kamu harus berhati-hati dengan Arya. Sangat berhati-hati. Dia bukan seperti yang kalian kira. Dia sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari yang kalian bayangkan. Suara Laras kini penuh ketakutan. Nyaris seperti bisikan memohon. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Reno sudah memanggilku. Aku harus pergi. Tapi ingat, Naira, jangan pernah percaya padanya. Dia punya rahasia besar. Jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Aku harus pergi sekarang. Hubungi aku lagi nanti. Hati-hati, Naira. Dan sambungan terputus secara sepihak. Aku menatap ponsel di tanganku. Bingung. Kak Laras mengatakan Arya berbahaya? Lebih berbahaya dari apa yang kubayangkan? Otakku berputar. Mencoba mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Apa sebenarnya rahasia besar yang dimaksud Laras? Mengapa dia tampak sangat panik saat tahu Arya sudah mengetahui identitas asliku? Apa yang disembunyikan Arya sehingga Laras begitu ketakutan? Malam itu, rumah besar yang tadinya terasa sepi kini terasa menyeramkan, seperti jebakan yang tak terlihat. Bayangan misteri Arya Sanjaya semakin menggelapkan pikiranku, dan kini ditambah dengan peringatan aneh dan menakutkan dari Kak Laras. Perasaan terisolasi dan ketakutan merayapiku, menusuk hingga ke tulang. Aku sendirian di sarang singa ini, dengan seorang suami misterius yang akan segera kembali, dan rahasia yang semakin membingungkan, seolah aku adalah bagian dari sebuah konspirasi gelap. Ponselku tergeletak dingin di tangan. Sambungan dengan Kak Laras terputus begitu saja. Kata-katanya, dia berbahaya. Dia punya rahasia besar. Terus bergaung di telingaku, menciptakan ketakutan baru di tengah kesunyian rumah megah ini. Aku merasa seperti ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasiku, bahkan ketika aku sendirian. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini dan orang-orang di dalamnya. Aku sadar, sejak kemarin, aku terlalu fokus pada Arya dan kepanikanku sendiri. Aku mengawali pagi dengan berkeliling dapur, di mana para asisten rumah tangga sibuk menyiapkan sarapan. Aroma wangi kopi dan roti panggang memenuhi udara, sedikit meredakan keteganganku. Selamat pagi, Nyonya. Sapa Baisumi, kepala pelayan yang kulihat pertama kali saat tiba. Ia sudah parubaya, dengan rambut beruban yang disanggul rapi dan senyum yang ramah. Sarapan sudah siap. Nyonya mau sarapan di mana? Selamat pagi, Bei, jawabku, mencoba membalas senyumnya. Biar saya sarapan di sini saja, Bei. Sekalian saya ingin tanya-tanya sedikit. Bei Sumi mengangguk, mempersilakanku duduk di meja kecil di sudut dapur. Ia menyajikan teh hangat dan beberapa potong kue. Bei Sumi sudah lama bekerja di sini, tanyaku, mencoba memulai percakapan dengan nada santai. Oh, sudah lama sekali, Nyonya, jawab Bei Sumi, matanya menerawang jauh. Sejak Tuan Arya masih kecil. Saya sudah mengasuh beliau dari masih bayi, jadi sudah seperti anak sendiri. Aku terkesiap. Sejak Arya masih kecil, jadi Bei Sumi mengenal Arya luar dalam. Ini adalah kesempatan emas. Begitu ya, Bei? Jadi Bibi tahu banyak tentang Mas Arya, dong? Bei Sumi tersenyum tipis, senyum yang mengandung arti. Tuan Arya itu anak yang baik, Nyonya. Dia sangat pekerja keras dan bertanggung jawab.
Meskipun sering terlihat dingin di luar, hatinya lembut. Benarkah? Tanyaku, skeptis. Dari yang kulihat, dia memang pekerja keras. Tapi lembut? Rasanya jauh sekali. Bei, saya dengar Mas Arya itu dulu pernah jadi satpam, ya? Apa benar? Aku memberanikan diri bertanya, ingin mengonfirmasi gosip yang kudengar. Senyum Bei Sumi sedikit memudar. Ia melirik sekilas ke arah pintu dapur, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Itu hanya gosip di luar saja, Nyonya, bisiknya pelan. Tuan Arya memang pernah magang di bagian keamanan salah satu proyek properti Tuan Sanjaya, untuk belajar dari bawah, mengerti operasional lapangan. Tapi beliau tidak pernah benar-benar menjadi satpam seperti yang digosipkan. Aku mengernyitkan dahi. Jadi, itu hanya program magang? Bukan pekerjaan tetap? Lalu, kenapa gosipnya bisa begitu meluas, Bei? Ah, itu biasa, Nyonya. Tuan Sanjaya ingin anak-anaknya tidak sombong dan mengerti arti kerja keras. Jadi Tuan Arya diminta untuk sering turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan para pekerja. Penampilannya yang sederhana dan kulitnya yang agak gelap mungkin membuat orang salah paham. Jelas Bei Sumi, senyumnya kembali. Aku mengangguk-angguk. Penjelasan Bei Sumi terdengar masuk akal. Ini sedikit menguak teka-teki tentang satpam buruk rupa, itu. Jadi, dia tidak benar-benar buruk rupa, hanya berkulit gelap dan tidak terlalu peduli penampilan, serta bekerja di lapangan. Dan dia juga bukan satpam rendahan. Lalu, tentang tambang di Kalimantan, Bei, apa Mas Arya memang sering ke sana? Tanyaku lagi, teringat percakapan Arya dengan ayahnya dan kepergiannya yang mendadak. Bei Sumi mengangguk. Sering sekali, Nyonya. Sejak beberapa tahun terakhir, Tuan Arya memang dipercaya untuk mengelola bisnis pertambangan berlian keluarga. Itu adalah bisnis yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus. Tuan Arya sendiri yang mengawasi semuanya di lapangan. Dia sangat gigih. Mendengar itu, ada sedikit kekaguman yang tumbuh dalam diriku. Mengelola tambang berlian? Itu bukan pekerjaan main-main. Ini menjelaskan mengapa ia memiliki tangan kasar dan aroma tanah yang samar. Jadi, Arya Sanjaya bukanlah pria malas yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dia adalah pria yang tangguh, cerdas, dan pekerja keras. Namun, di tengah semua informasi ini, ada satu hal yang masih mengganjal. Perkataan Kak Laras. Dia berbahaya. Dia punya rahasia besar. Aku mencoba memberanikan diri lagi. Bei, saya ingin tanya satu hal lagi. Bibi kan sudah lama di sini. Bibi tahu tentang rahasia keluarga Sanjaya? Atau rahasia Mas Arya yang lain? Wajah Bei Sumi langsung berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menatapku dengan tajam. Sebuah tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya darinya. Tatapan itu penuh peringatan, bahkan sedikit takut. Nyonya, katanya. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak Nyonya ketahui. Terkadang, tidak tahu itu lebih baik. Nyonya sudah menjadi bagian dari keluarga ini sekarang. Hiduplah dengan baik, dan jangan mencari masalah yang tidak perlu. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya kembali ke pekerjaannya. Gerakannya menjadi kaku. Penolakannya yang tiba-tiba dan sorot matanya yang penuh peringatan membuatku merinding. Bei Sumi, pelayan setia yang mengenalku sejak kecil, jelas menyembunyikan sesuatu. Rahasia ini bukan hanya milik Arya, tapi juga keluarganya. Dan rahasia itu, sepertinya, sangat gelap dan berbahaya, sesuai dengan peringatan Laras. Pagi itu, aku tidak hanya mendapat jawaban, tapi juga misteri baru yang jauh lebih dalam. Aku berada di tengah-tengah keluarga yang penuh rahasia, dengan seorang suami yang identitasnya perlahan terkuak namun menyimpan bayangan ancaman, dan kini, seorang pelayan yang setia namun juga penjaga rahasia. Rumah megah ini, yang tadinya terasa seperti sangkar emas, kini terasa seperti sarang lebah yang siap menyengat kapan saja. Hari-hari berlalu tanpa Arya. Rumah besar terasa semakin sepi, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas harian yang monoton. Peringatan Bei Sumi dan Laras terus menghantui, membuatku selalu waspada. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Arya,
Tapi semua jejak yang kudapatkan justru membuatnya semakin misterius. Kotak kayu di perpustakaan masih terkunci, dan aku belum menemukan cara membukanya. Suatu sore, saat aku sedang membaca di perpustakaan, ponselku berdering. Nomor yang tak dikenal lagi. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Masih teringat panggilan terakhir Laras. Tapi telepon itu berdering lagi, dan lagi. Akhirnya, aku mengangkatnya. Halo. Nona Naira, ini saya, Pak Budi. Suara seorang pria terdengar tegas di seberang. Saya di depan gerbang. Saya diminta Tuan Arya untuk datang. Aku mengerutkan kening. Pak Budi, siapa ini? Dan mengapa Arya mengirimnya kemari? Pak Budi, siapa Anda? Tanyaku bingung. Saya adalah kepala keamanan pribadi Tuan Arya, Nona. Tuan Arya meminta saya untuk mengawasi Anda selama beliau tidak ada. Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Nona secara langsung. Jantungku berdebar kencang. Kepala keamanan pribadi Arya? Mengapa ia baru datang sekarang? Dan, hal penting, apa yang harus disampaikannya? Bayangan bahaya yang diperingatkan Laras dan Bei Sumi kembali terlintas. Aku merasa terancam, namun juga penasaran. Baiklah, Pak. Saya akan meminta penjaga membukakan gerbang, kataku, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang. Tak lama kemudian, seorang pria dengan perawakan tinggi dan tegap, mengenakan kemeja batik yang rapi, memasuki ruang tamu. Wajahnya keras, dengan tatapan mata yang tajam dan sorot mata yang sulit dibaca, memancarkan aura dingin seorang profesional keamanan. Ia membungkuk sedikit, memberi hormat. Selamat sore, Nona Naira, sapanya datar. Selamat sore, Pak Budi. Ada apa Anda kemari? Tanyaku langsung pada intinya. Pak Budi menatapku lekat. Ada beberapa informasi yang Tuan Arya ingin Nona ketahui. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan Nona memahami situasi ini. Tuan Arya telah melindungi Nona dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Nona bayangkan. Kata-katanya membuatku merinding. Melindungi dari apa? Apakah rahasia besar yang dimaksud Laras itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Pak Budi mulai menjelaskan, suaranya pelan tapi tegas. Nona, ada pihak lain yang sangat berkepentingan dengan pernikahan Tuan Arya, dan Laras adalah target mereka. Kepergian Laras bukan sekadar kabur, melainkan bagian dari skema yang rumit. Tuan Arya tahu ini akan terjadi, dan pernikahan dengan Anda adalah satu-satunya cara untuk mengacaukan rencana mereka. Aku terkejut. Skema apa? Siapa mereka? Tuan Arya tidak ingin Nona terlalu banyak tahu, demi keselamatan Nona sendiri, lanjut Pak Budi, tatapannya dingin. Tapi Laras, dia terlibat. Dan kepergiannya menyebabkan masalah besar. Tuan Arya mengambil alih peran Laras dalam pernikahan ini untuk melindungi Nona Naira, keluarga Nona, dan juga keluarga Sanjaya dari ancaman yang jauh lebih besar. Aku menegang. Jadi, semua ini bukan hanya tentang nama baik keluarga, tapi tentang ancaman serius? Dan Laras terlibat? Bayangan Laras yang panik di telepon terlintas. Apakah dia takut pada Arya? Atau pada pihak lain yang tak ku ketahui? Ada kelompok yang tidak ingin Tuan Arya menikahi Laras. Nona, bisik Pak Budi. Dan sekarang, mereka akan mengalihkan perhatian mereka kepada Anda. Anda harus sangat berhati-hati. Tuan Arya akan segera kembali, dan dia akan menjelaskan lebih lanjut. Aku merasa seperti terseret ke dalam pusaran air yang gelap. Hidupku, yang tadinya sederhana, kini menjadi bagian dari intrik yang mengancam nyawa. Aku bukan hanya seorang pengganti pengantin, tapi juga target dalam permainan berbahaya ini. Kata-kata Pak Budi menggantung di udara, menciptakan gelombang kejut yang berpusar di dalam diriku. Ancaman. Skema rumit. Target. Aku bukan lagi sekadar boneka yang dimainkan dalam sandiwara pernikahan. Aku adalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Pikiran tentang Laras yang tiba-tiba panik di telepon kini masuk akal. Dia bukan takut pada Arya, melainkan pada bahaya yang mengintai ini. Siapa mereka, Pak Budi? Apa yang mereka inginkan? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik, tenggorokanku tercekat. Pak Budi menggeleng pelan. Itu informasi yang Tuan Arya sendiri yang akan sampaikan, Nona.
Saya hanya memastikan Nona tahu bahwa situasi ini serius. Ada banyak hal yang tidak terlihat di permukaan. Ia menatapku dengan mata setajam elang. Tapi ada satu hal yang bisa Nona lakukan untuk membantu Tuan Arya, dan juga diri Nona sendiri. Apa itu? Tanyaku, penuh harap. Aku ingin melakukan sesuatu, tidak hanya pasrah menjadi target. Tuan Arya memiliki beberapa hal pribadi di ruang kerjanya yang mungkin Nona temukan. Ada sebuah kotak kayu tua di perpustakaan. Nona sudah tahu itu, kan? Ujarnya. Jantungku berdebar kencang. Dia tahu tentang kotak itu. Ya, saya menemukannya. Tapi terkunci. Tuan Arya ingin Nona membukanya. Lanjut Pak Budi. Kunci utamanya ada di laci meja kerjanya yang paling bawah, di balik sebuah buku tua tentang pertambangan. Di dalamnya ada beberapa dokumen dan sebuah flash drive. Itu sangat penting. Nona harus membaca dan mempelajarinya sebelum Tuan Arya kembali. Aku mengerutkan kening. Mengapa Arya tidak mengatakannya langsung padaku? Mengapa lewat Pak Budi? Dan mengapa dokumen itu begitu penting? Baiklah, saya akan mencarinya. Satu hal lagi, Nona. Pak Budi melanjutkan, suaranya sedikit melunak, namun tetap tegas. Selama Tuan Arya pergi, Nona mungkin akan merasa bosan atau penasaran. Hindari mencari tahu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dokumen itu. Jangan pernah mencari tahu tentang Reno. Nama itu membuatku tersentak. Reno. Nama yang diucapkan Laras sebelum teleponnya terputus. Pria yang bersamanya. Jadi, dia adalah bagian dari semua ini? Reno itu siapa, Pak Budi? Tanyaku, tidak bisa menahan rasa penasaran. Wajah Pak Budi mengeras. Saya tidak berhak menjawab itu, Nona. Yang jelas, hindari dia dengan cara apapun. Dia adalah bagian dari masalah yang Tuan Arya tangani. Setelah percakapan yang mengerikan itu, Pak Budi pamit. Ia mengatakan akan ada penjaga tambahan yang berpatroli di sekitar rumah, demi keamananku. Aku hanya bisa mengangguk, merasa semakin terperangkap. Aku segera bergegas ke ruang kerja Arya. Ruangan itu rapi, bernuansa maskulin dengan perabotan kayu gelap. Aku menemukan meja kerjanya, lalu laci paling bawah. Setelah meraba-raba, tanganku menyentuh sebuah buku yang tebal. Aku menariknya keluar, dan di baliknya, sebuah kunci kecil dan kuno tersembunyi. Dengan tangan gemetar, aku membawa kunci itu ke perpustakaan. Aku menemukan kotak kayu tua itu lagi. Kunci itu pas, dan dengan sekali putar, kotak itu terbuka. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan dokumen yang tebal dan sebuah flash drive berwarna hitam. Dokumen-dokumen itu berisi laporan keuangan yang rumit, peta-peta pertambangan, dan beberapa surat perjanjian. Aku mulai membacanya satu persatu, meskipun banyak istilah yang tidak ku mengerti. Isi dokumen itu mengonfirmasi perkataan Bei Sumi. Arya Sanjaya memang seorang pebisnis tambang berlian yang sangat serius dan cakap. Ada diagram jaringan bisnis yang kompleks, menunjukkan kepemilikan Arya di berbagai perusahaan tambang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. Ini semua jauh dari kesan satpam yang pernah kudengar. Ketika aku mencolok flash drive ke laptop, sebuah folder terbuka. Isinya adalah data tentang jaringan kriminal yang sangat terorganisir, terlibat dalam penyelundupan berlian ilegal dan pencucian uang. Ada foto-foto orang-orang yang tampak sangar, alamat-alamat tersembunyi, dan transkrip percakapan yang dicurigai. Aku melihat beberapa nama alias, dan salah satunya, Reno. Dia adalah salah satu anggota kunci dari jaringan ini. Lalu, sebuah file video. Aku memutarnya. Video itu menunjukkan Laras sedang berbicara dengan Reno di sebuah kafe tersembunyi. Laras terlihat ketakutan. Ia memohon-mohon pada Reno. Ekspresinya sangat berbeda dari Laras yang kukenal. Terdengar percakapan samar tentang pernikahan ini, jatah, dan ancaman. Jantungku serasa berhenti. Kakakku, Laras, terlibat dengan jaringan kriminal ini? Dan dia menjadi bidak dalam permainan mereka? Itulah mengapa dia kabur. Dia tidak ingin menikah dengan Arya karena dia sudah terikat dengan Reno dan jaringannya, yang ingin mengambil alih bisnis tambang Sanjaya melalui pernikahan itu. Mataku tertuju pada file terakhir. Sebuah surat yang ditujukan untuk Arya,
ditulis tangan oleh Laras. Arya, maafkan aku. Aku tahu aku salah besar. Aku terpaksa melakukan ini. Reno mengancam akan membunuh ayah dan ibu jika aku tidak menurutinya. Dia ingin pernikahan ini gagal, atau setidaknya, aku bisa menjadi mata-matanya di dalam keluarga Sanjaya. Aku tidak berani. Aku mohon, jangan libatkan Naira. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong lindungi dia. Air mata membasahi pipiku. Jadi ini alasannya. Kak Laras tidak kabur karena tidak mencintai Arya, tapi karena terancam. Dia mencoba melindungiku dengan cara yang salah, namun motivasinya adalah cinta terhadap keluarga. Dan Arya, dia tahu semua ini. Dia tidak marah pada Laras karena kabur, melainkan mencoba melindungi kami semua dengan menikahi aku. Aku menatap kosong ke layar laptop. Aku bukan hanya pengganti pengantin. Aku adalah tameng. Tameng Arya Sanjaya. Tameng keluargaku. Dari sebuah ancaman yang mematikan. Dan semua ini baru sekarang terungkap. Rahasia besar Arya bukanlah kejahatan, melainkan sebuah misi berbahaya untuk menjatuhkan jaringan kriminal yang ingin menghancurkan keluarganya. Dan aku, tanpa sadar, menjadi bagian penting dari misi itu. Kebenaran menghantamku seperti gelombang tsunami, menghempaskan semua prasangka dan kebingunganku. Aku mematikan laptop, menatap kosong keluar jendela. Arya Sanjaya, pria yang kukira bersekongkol dengan ayah untuk menipuku, ternyata adalah seorang pria yang luar biasa, berani, dan penuh perhitungan, yang mempertaruhkan dirinya untuk melindungi keluargaku dari ancaman yang jauh lebih besar. Dia tidak menikahiku karena memanfaatkanku, melainkan karena tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan semua orang. Air mata yang sudah lama kutahan akhirnya mengalir deras. Kali ini, bukan air mata kesedihan atau kemarahan, melainkan air mata kelegaan dan penyesalan. Aku telah menghakiminya, sementara dia memikul beban yang begitu berat sendirian. Surat Laras dan video percakapan itu adalah bukti nyata bahwa kakakku berada dalam bahaya, terpaksa berkhianat, dan kini mungkin berada di bawah cengkeraman Reno. Perasaanku terhadap Laras kini campur aduk antara iba dan rasa ingin melindunginya. Aku menyeka air mataku, tatapanku beralih ke cermin di depanku. Bukan lagi sosok Laras yang terlihat, melainkan diriku sendiri, Naira, dengan mata yang kini memancarkan tekad. Aku tidak akan lagi menjadi boneka. Aku tidak akan lagi menjadi pengganti pasif. Aku akan mengambil alih peran ini, bukan hanya untuk ayah dan ibu, bukan hanya untuk Arya, tapi untuk diriku sendiri. Aku akan menghadapi permainan ini. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang jaringan Reno, dan aku akan membantu Arya dalam misinya. Tidak ada lagi ketakutan, hanya keberanian. Beberapa hari kemudian, Arya kembali. Ia masuk ke dalam rumah, dan menemukan aku menunggunya di ruang tamu, bukan dengan wajah takut atau caku, melainkan dengan tatapan mata yang berbeda. "Kamu sudah melihatnya?" tanyanya, suaranya tenang, seolah tahu apa yang telah terjadi. Aku mengangguk. "Semuanya. Surat Laras, video itu, dan dokumen-dokumenmu." Arya menatapku lekat. Ada ekspresi yang tak bisa kubaca di matanya. Mungkin kejutan, mungkin penghargaan. "Dan apa yang kamu rasakan?" "Aku tidak akan lari, Mas Arya," kataku dengan tegas, suaraku mantap. "Aku akan membantumu. Aku akan menjadi istrimu, Laras Sanjaya, seutuhnya. Kita akan menghadapi ini bersama." Arya menatapku lebih lama. Seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum itu bukan senyum dingin seperti sebelumnya, tapi sebuah senyum penuh arti, seolah ia akhirnya menemukan sekutu yang sejati. "Bagus," katanya. "Selamat datang di duniaku, Naira." Ia mengulurkan tangannya. Aku menggenggamnya, merasakan kehangatan dan kekasaran yang sama. Genggaman itu kini terasa berbeda, bukan lagi belenggu, melainkan sebuah janji. Janji untuk menghadapi bahaya bersama, untuk berjuang demi kebenaran, dan untuk memulai babak baru dalam hidup kami yang tak terduga ini. Aku, Naira Adelia, bukan lagi pengantin pengganti yang pasrah. Aku adalah istri Arya Sanjaya, dan aku siap menghadapi segalanya.